Semoga hari Anda sehat dan bahagia. Berlangganan, like, dan menyalakan lonceng notifikasi akan sangat berarti bagi kami. Woi, Mbak, bawa minumnya lagi ke sini. Jangan kasih yang murahan, kasih yang pas sama seleraku. Suara itu meledak dari ruang 1, ruangan paling ujung di lantai dasar karaoke Melodi Bintang. Suara tersebut syarat akan aroma alkohol yang menjijikkan dan kesombongan yang merendahkan lawan bicaranya, melekat erat bagai asap rokok yang pengap. Sita menghentikan gerakannya di balik meja kasir. Ia baru saja selesai membersihkan muntahan pelanggan dari ruang 5. Tangannya yang sedang membilas kain lap di dalam ember berisi cairan pemutih pekat untuk menghilangkan bau asam lambung berhenti di udara. Indera penciumannya luar biasa tajam. Saat ini, yang memenuhi ruangan bukanlah bau pemutih atau parfum murahan para pelanggan. Itu adalah bau jamur, bau busa bir basi yang mengering, dan bau binatang buas yang bercampur dengan hasrat rendah manusia. Tempat ini berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Tepat di belakang jalanan utama yang dipenuhi gemerlap lampu hotel dan tempat hiburan malam, terdapat labirin gang-gang sempit yang saling tumpang tindih, layaknya pembuluh darah kapiler, menyatukan dunia malam dan permukiman kumuh. Karaoke Melodi Bintang berada di titik terdalam dan tergelap dari labirin itu, sebuah tempat karaoke tua yang seolah hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Mata Sita tampak kosong, seperti biasa. 3 bulan lalu, ia datang ke tempat ini tanpa membawa selembar riwayat hidup pun. Pak Budi, pemilik karaoke yang kurus kering dan selalu tampak ketakutan, menawarkan syarat bahwa ia harus melakukan semua pekerjaan kotor dari jam 10 malam hingga 5 pagi. Sita hanya membalas, bisa kasbon duluan. Begitulah pekerjaan paruh waktunya di malam hari dimulai. Ia mampu memisahkan panggilan dari ruang 1 dengan sangat akurat. Di sela-sela dentuman musik dangdut koplo yang memekakkan telinga dari ruang 2 dan suara sumbang lagu pop dari ruang 5 yang mengalun bagai musik latar. Ya, jawabnya singkat sambil berjalan menuju lemari pendingin. Tidak ada emosi atau keraguan dalam gerakannya. Layaknya pedang tajam yang disarungkan dengan rapi, ia menyembunyikan seluruh insting dan kepekaannya di balik peran seorang pekerja paruh waktu biasa bernama Sita. Sita. Pak Budi memanggilnya dari sudut kasir sambil menggigit kuku dengan cemas. Itu orang-orang geng naga hitam. Namanya Hendra, orang yang baru-baru ini pegang kendali di wilayah Mangga Besar ini. Kudengar dia itu bajingan yang kejam. Hati-hati, turuti saja maunya. 3 botol anggur merah, 5 botol bir bintang. Kan, Pak, potong Sita. Ia meletakkan botol-botol dingin itu di atas nampan. Suara benturan botol kaca yang dingin sangat kontras dengan suara Pak Budi yang bergetar. Bukan itu maksudku. Orang-orang itu, gaji saya 25.000 per jam, Pak, potong Sita sambil mengangkat nampannya. Menuruti kemauan pelanggan mabuk tidak termasuk dalam hitungan gaji per jam saya. Dan lagi, Bapak harus bayar sisa gaji saya yang nunggak 300.000 hari ini. Soal itu, tanpa mendengarkan lebih lanjut, Sita berjalan menuju ruang 1. Lorong itu gelap dan lengket. Tumpahan bir entah dari siapa membuat sepatunya mengeluarkan bunyi decak yang menjijikkan setiap kali melangkah. Ia berdiri di depan pintu, ruang 1. Dari celah pintu, tercium bau daging panggang. Tempat ini hanya menjual kacang kulit dan kuaci sebagai camilan bercampur dengan bau keringat yang menyengat. Target, 4 pria dewasa, 3 mabuk berat, 1 masih sangat sadar dan waspada. Secara refleks, ia menekan instingnya untuk menganalisis situasi. Saat ini, ia bukanlah bayangan, Shadow, penembak runduk legendaris dari SAT 81 Gultor Kopassus. Ia hanyalah Sita, pekerja paruh, waktu bergaji Rp25.000 per jam. Ia mengetuk pintu. Bangsat siapa? Masuk aja. Sita membuka pintu tanpa suara. Ruangan itu tampak seperti medan perang. Botol-botol kosong berserakan di atas meja, lantai dipenuhi puntung rokok dan ludah. 4 pria nyaris berbaring di sofa. Pria yang duduk di tengah adalah Hendra. Ia satu-satunya yang mengenakan kemeja rapi. Berbeda dengan 3 anak buahnya yang memamerkan tato murahan mereka, tato Hendra hanya terlihat samar di balik lengan kemeja hitamnya yang disetrika licin. Matanya bukan mata orang mabuk. Matanya dingin dan berkilat seperti ular. Lama banget minumnya, Mbak.
Pria itu adalah orang yang tadi melontarkan lelucon kotor. Sita tidak menjawab dan mendekati meja, mulai menyingkirkan botol kosong dan meletakkan botol yang baru. Wah, dilihat dari dekat, lumayan juga nih cewek. Kekeh seorang pria kurus dengan mata sipit yang dipanggil Tony Lalat, berdiri tepat di belakang Sita. Abang suka, biar malam ini dia nemenin. Diam kau Ton, potong Hendra pelan. Tatapannya tertuju pada tangan Sita, bukan tangan yang memegang nampan. Serangkaian gerakan, menyingkirkan botol kosong, meletakkan botol baru, dan mengelap meja dengan kain basah, sama sekali tidak ada gerakan yang sia-sia. Di ruangan sempit bersama 4 preman mabuk, wanita ini bergerak tanpa rasa tegang atau ragu sedikit pun, seolah sedang berjalan-jalan di kamarnya sendiri. Rutenya adalah yang terpendek dan paling efisien. Hendra mengulurkan tangannya, berpura-pura mengangkat gelas kosong untuk menuang minuman. Ia bermaksud meraih pergelangan tangan Sita. Serat, tangan Sita tidak ada di sana. Ia hanya mundur setengah langkah untuk mengangkat nampannya. Tangan Hendra membelah udara dengan canggung, tampak seperti kebetulan. Namun, Hendra tidak melewatkan fakta bahwa wanita itu bereaksi seolah sudah mengetahui gerakannya, tanpa sedikit pun bahunya menyusut atau terlihat terkejut. Hanya perasaanku saja. Siapa Jalang ini? Pembayarannya silakan di kasir saat keluar. Suara Sita sekering bau pemutih. Apa? Tony si Lalat bertanya seolah tak percaya. Berani-beraninya wanita ini membicarakan soal pembayaran di depan mereka. Brengsek. Kau pikir kau ini? Tony melompat berdiri dari kursinya. Namun Sita sudah membalikkan badan. Ia berjalan menuju pintu tanpa menatap siapapun di ruangan itu. Woi, berhenti kau di situ. Brak. Sita menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Kebisingan ruang 1 kembali terkurung di balik pintu kedap suara yang berat. Jalang gila. Bersamaan dengan teriakan dari dalam ruangan, terdengar suara botol bir pecah menghantam dinding hingga menggema di lorong. Sita kembali ke kasir. Ekspresinya masih tetap kosong. Sita, kamu tidak apa-apa. Orang-orang itu, Pak Budi mendekat dengan wajah pucat pasi. Saya tidak apa-apa. Aduh, kalau sampai mereka menghancurkan tempat ini, aku harus masuk dan minta maaf. Yang harus Bapak lakukan, kata Sita sambil melempar lap basah ke dalam ember. Bukanlah meminta maaf pada tamu di ruangan itu, tapi meminta maaf pada tamu di ruangan lain dan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Polisi, apa maksudmu? Melaporkan geng naga hitam? Kamu mau aku tutup usia di Mangga Besar ini? Kalau begitu, tahan saja, ucap Sita sedingin es. Pak Budi terdiam tak bisa berkata-kata. Wanita ini, Sita, benar-benar sulit ditebak. Ia tidak mengerti mengapa wanita ini mau bekerja di tempat karaoke bawah tanah dengan perlakuan seperti ini. Dia tampak seperti orang yang sangat butuh uang, tapi sama sekali tidak terlihat seperti orang yang mau tunduk pada uang. Tepat pada saat itu, pintu ruang 3 yang paling dekat dengan ruang 1 terbuka perlahan. Sepasang mahasiswa keluar. Wajah mereka tampak masih sangat muda, tapi diliputi ketakutan. Pak, kami mau pulang saja, ujar mahasiswa pria itu sambil menyembunyikan pacarnya di belakang punggungnya, melirik cemas ke arah ruang 1. Suara teriakan, makian, dan pecahan kaca yang menembus pintu kedap suara itu telah menjadi teror bagi mereka. Iya, 2 jam, 1 jam saja, 50.000. Pak Budi buru-buru menekan tombol kalkulator. Brak, pintu ruang 1 kembali terbuka dengan kasar. Sialan, rokokku habis. Tony si Lalat menggaruk kepalanya yang berantakan sambil melangkah ke lorong. Ia langsung berhadapan dengan pasangan mahasiswa yang berdiri di depan kasir. Mata Tony yang tadinya sayu seketika berbinar. Oho, ia tertawa licik sambil memindai tubuh mahasiswi itu dari atas ke bawah. Wah, ada barang bagus nih malam ini. Mau kemana, Dek? Mahasiswa pria itu menggigit bibirnya dan menarik lengan pacarnya lebih kuat. Maaf, kami harus pergi. Orang tua lagi ngomong malah mau pergi. Tony melangkah maju dan menghadang jalan mahasiswa itu. Bau alkohol yang memuakkan menyerbak. Dek, sini minum dulu sama abang-abang di dalam.
Ada Bang Hendra juga loh di dalam. Ayo, masuk salim dulu. Tony mengulurkan tangannya untuk meraih lengan mahasiswi itu. Jangan sentuh. Mahasiswa pria itu mengumpulkan keberanian dan menepis tangan Tony. Berani kau, bocah. Wajah Tony seketika berubah beringas. Penolakan ini memicu amarahnya yang sebelumnya dipendam karena diabaikan oleh Sita. Berani-beraninya kau menepis tanganku. Asterisk bug. Asterisk. Bukan pukulan. Tony mendorong kasar bahu mahasiswa itu dengan telapak tangannya. Arg. Mahasiswa itu terhuyung dan punggungnya menghantam tabung pemadam kebakaran yang ada di dinding lorong. Terdengar bunyi benturan keras. Mahasiswi itu berteriak histeris ketakutan. Seketika, seluruh suara di karaoke Melodi Bintang terasa menjauh. Suara musik dangdut di ruang 5, teriakan mabuk dari ruang 2, hingga napas ketakutan Pak Budi semuanya lenyap. Di telinga Sita, yang terdengar hanyalah suara benturan keras itu, jeritan ketakutan sang gadis, dan detak jantungnya sendiri. Situasi, ancaman dan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata, syarat intervensi terpenuhi. Sesuatu yang telah Sita paksa tidur selama beberapa tahun terakhir di dalam dirinya kini berbunyi, klik, menyalakan saklarnya kembali. Di dalam pupil, matanya yang kosong, cahaya dingin yang sangat tipis mulai berpendar. Ia berjalan perlahan keluar dari balik meja kasir. Ada apa lagi sama Jalang satu ini? Tony terkekeh saat melihat Sita. Ia mengira Sita keluar untuk tunduk padanya. Kenapa? Tadi sok jual mahal, sekarang mau masuk dan nuangin minuman buat abang-abangmu. Ejeknya sambil berjalan mendekati Sita. Tamu. Sita membuka mulutnya. Suaranya masih kering, tapi kini memiliki bobot yang berbeda. Anda mengganggu ketertiban. Apa? Ketertiban. Tepat saat Tony hendak meledak dalam tawa tak percaya, Sita mendorong dada pria itu. Itu benar-benar hanya terlihat seperti gerakan mendorong biasa. Lengan Sita nyaris menekuk, dan bahunya tidak bergerak sama sekali. Hanya telapak tangannya yang menyentuh bagian paling rapuh di bawah ulu hati Tony. Tapi itu bukanlah dorongan biasa. Itu adalah teknik bela diri, tingkat tinggi, yang dilatih mati-matian olehnya di SAT 81 Kopassus. Sebuah teknik yang memusatkan seluruh berat badan dan energi pada titik paling rentan di tubuh manusia dan meledakkannya dalam sekejap. Pukulan 1 inci. Suara yang dihasilkan bukanlah bunyi pukulan, melainkan suara retakan aneh, seperti ban kempes yang tiba-tiba meledak. Mata Tony langsung terbalik. Bahkan tak ada suara erangan yang keluar dari mulutnya. Tubuh kurusnya terlipat seperti selembar kertas dan terlempar ke belakang. Brak, praang. Tony menghantam dispenser air ukuran besar di ujung lorong. Kotak plastik pelindungnya hancur dan galon air berkapasitas 19 liter meledak, menumpahkan air bagai air terjun ke lantai lorong. Tony terkapar tak bergeming di tengah puing-puing dispenser sambil diguyur air. Ia pingsan. Semua orang di lorong membeku. Mahasiswa yang bersandar di dinding, mahasiswi yang berteriak, Pak Budi di balik meja kasir, dan 2 anak buah geng naga hitam lainnya yang baru saja melangkah keluar dari ruang 1 menyusul teman mereka. Apa? Bang Tony? Anak buah 2 dan 3 panik melihat pemandangan yang sulit dipercaya ini. Gadis kurus kering itu baru saja melempar Tony yang tingginya 180 cm hanya dengan telapak tangannya. Jalang berengsek. Anak buah 2 yang sadar lebih dulu memaki sambil merogoh sesuatu di pinggangnya. Tapi Sita jauh lebih cepat. Menginjak tumpahan air di lantai, ia meluncur menyamping ke arah anak buah 2 dengan sangat mulus dan cepat. Bak atlet seluncur es. Ancaman. 2. Kanan. Anak buah. 3. Membawa botol bir dari meja. Senjata tumpul. Kiri. Anak buah. 2. Akan memukul dengan tangan kosong. Prioritas. Pemegang senjata. Otak Sita sudah menyelesaikan kalkulasinya. Mati kau. Anak buah 3 mengangkat botol bir tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke kepala Sita. Sita tidak menunduk atau menghindar. Ia justru menerobos masuk ke dalam pelukan pria itu, ke titik yang paling terlihat berbahaya. Tubuhnya mengingat bahwa tempat yang paling dekat dengan musuh adalah tempat yang paling aman. Siku Sita menghantam tepat ulu hati pria pembawa botol itu. Berat badan yang disalurkan melalui siku meremukkan tulang rusuk pria itu. Kehabisan napas,
Ia menjatuhkan botol bir dari tangannya. Bersamaan dengan itu, anak buah 2 mengayunkan pukulannya dari kiri. Sita menggunakan tubuh anak buah 3 yang baru saja ia hantam sebagai tameng, memutar tubuhnya setengah putaran. Bu, krek. Tinju anak buah 2 mendarat telak di wajah temannya sendiri, tepatnya di tulang hidungnya. Terdengar bunyi patah tulang, dan anak buah 3 menjerit kesakitan. Tanpa melepaskan mereka yang sedang terjerat satu sama lain, Sita mencengkeram tengkuk anak buah 2 yang kehilangan keseimbangan, lalu membenturkan kepalanya ke dinding lorong. Duh, anak buah 2 pun kehilangan kesadaran. Semua ini terjadi kurang dari 5 detik. Di lorong itu, yang tersisa hanyalah suara kucuran air dari dispenser, erangan kesakitan para preman yang tumbang, dan napas ketakutan pasangan mahasiswa. Sita menendang botol bir yang menggelinding di lantai ke sudut. Napasnya tidak memburu sedikit pun. Saat itulah Hendra, yang bersandar di bingkai pintu ruang 1 dan menyaksikan semuanya, bertepuk tangan pelan. Prok, prok, prok. Tidak ada lagi sisa alkohol di matanya. Matanya berbinar seperti ular, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik atau sesuatu yang sangat berbahaya. Hebat juga, Hendra mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Stiker "Dilarang merokok" di dinding lorong berkilat terkena cahaya. Pencak silat atau tarung derajat untuk ukuran perempuan, gerakanmu terlalu rapi. Ia bahkan tidak melirik anak buahnya yang tumbang. Tony yang tenggelam di genangan air tampak sudah sepenuhnya pingsan. Hendra berjalan perlahan mendekati Sita. Sepatu kulitnya menginjak air yang menggenang di lorong. "Pak Budi," panggilnya ke arah bawah meja kasir. Pak Budi mengeluarkan kepalanya sedikit dengan cegukan karena ketakutan. "Kau mempekerjakan barang bagus seperti ini cuma sebagai pelayan bergaji 25.000 per jam. Kau benar-benar tidak tahu cara berbisnis." Hendra membaca label nama kecil yang tersemat di dada Sita. "Sita, ya?" Ia menghembuskan asap rokok yang tebal tepat ke wajah Sita. Sita tak bergeming. Mata kosongnya kini telah sepenuhnya menyala. Di dalam pupil yang sebelumnya hampa itu, kini hanya ada cahaya dingin yang menganalisis lawannya. Ia menyapu pandangannya ke leher Hendra, bahunya, lututnya, dan tangan kanannya yang dimasukkan ke dalam saku. Tidak kidal, kuda-kuda tinju, tubuh bawah tidak stabil, senjata utama, tinju, tapi tipe yang mengandalkan alat untuk pukulan mematikan. Tangan kanan di saku, benda logam. "Kalian," Sita membuka mulutnya. Pandangannya tetap terkunci pada Hendra. "Pembayarannya sudah selesai, jadi silakan naik sekarang juga dan laporkan ke Polsek Taman Sari." "Baik, terima kasih Kak." Mahasiswa itu kembali sadar dan menarik tangan pacarnya. Mereka berlari tergesa-gesa menaiki tangga, menghindari tubuh-tubuh preman yang tergeletak. Hendra tidak menghentikan mereka. Ia hanya fokus pada Sita. "Polisi?" Hendra tertawa sinis. "Mbak, kau pikir ini di mana sampai berani memanggil polisi? Ini Mangga Besar. Polisi-polisi di pos atas itu semuanya saudaraku. Panggil saja, biar kita lihat siapa yang bakal diseret masuk sel." "Itu urusanmu," jawab Sita dingin. "Aku hanya melakukan pekerjaanku. Gangguan keamanan, perusakan properti, dan penyerangan. Mahasiswa tadi adalah saksiku." Wah, Hendra benar-benar kagum. "Nyali kau besar juga, atau kau memang benar-benar tidak tahu apa-apa? Kau tahu siapa aku? Aku Hendra dari geng Naga Hitam." Ia menepuk dadanya sendiri. "Terus?" Suara Sita merendah 1 oktav. "Kalau kau dari geng Naga Hitam, kau boleh merugikan tamu lain." Senyum Hendra lenyap seketika. Jalang ini benar-benar. Ia mengeluarkan tangan kanannya dari saku. Yang dipegangnya bukanlah rokok, sebuah knuckle duster, kling kuningan yang berat dengan 4 lubang jari senjata logam yang dipakai di kepalan tangan. Benda itu berkilat di bawah cahaya lorong yang remang-remang. "Ini kesempatan terakhirmu." Hendra perlahan mengepalkan tinjunya yang memakai knuckle. "Berlutut dan mohon ampun sekarang juga. Kalau kau melakukannya, aku akan memberimu pekerjaan khusus sebagai wanita pendamping. Kau bisa bayar biaya rumah sakit anak buahku pakai tubuhmu." Sita menatap knuckle itu. Konfirmasi senjata. Tingkat ancaman ditingkatkan ke level maksimal. Protokol penaklukan diubah. Alat yang bisa digunakan, nihil, gunakan fisik murni.
Tubuh Sita sedikit merendah. "Sita, jangan, lari. Dia itu orang gila sungguhan," teriak Pak Budi dengan suara bergetar dari bawah meja kasir. Mendengar suara itu, Hendra dengan kesal menoleh ke arah kasir. "Diam kau, bangsat bermuka dua." Tepat pada detik itu, saat pandangan Hendra terlepas dari Sita selama 0,5 detik, Sita bergerak. Ia tidak melarikan diri. Ia melesat ke depan, langsung menabrak jarak serang ke knuckle Hendra. Secara refleks, Hendra mengayunkan tinjunya yang terbalut logam, mengincar pelipis Sita, serangan mematikan yang jika kena akan meremukkan tengkorak. Wush! Suara angin yang membelah terdengar saat tinju itu melesat. Tinju kuningan Hendra melayang menuju pelipis Sita. Itu bukan sekadar tinju, itu adalah senjata mematikan yang diisi dengan berat tubuh seorang pria dewasa dan kekerasan logam, syarat akan niat membunuh. Udara di lorong sempit itu seolah terkoyak. Pak Budi menahan jeritannya. Sita tidak menghindar dengan mundur ke belakang. Ia justru masuk ke dalam pelukan Hendra, menyusup ke bagian dalam lengan yang mengayunkan tinju itu. Bersamaan dengan itu, ia merendahkan posturnya. Tinju Hendra hanya menyapu beberapa helai rambut Sita dan membelah udara kosong. Mata Hendra membelalak. Menyadari kegagalan serangan pertamanya, ia mencoba menarik kembali tinjunya. Namun, kedua tangan Sita sudah berada di lengannya. Sita bukanlah seorang seniman bela diri, ia adalah seorang teknisi. Teknisi yang ahli dalam menghancurkan anatomi manusia. Tangan kiri Sita mencengkeram bagian dalam siku Hendra, tepat di titik saraf ulu hati yang lunak, bagaikan cakar elang. Epicondylus medial. Otaknya secara otomatis menyebutkan istilah medis yang tepat. Kekuatan meledak dari lengan Hendra yang kesakitan, membuatnya kehilangan tenaga. Cengkeramannya pada knuckle terasa mengendur. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Sita menyambar pergelangan tangannya. Sita tidak memelintir pergelangan tangan itu. Ia menggunakan pergelangan tangan Hendra sebagai tuas, dan siku yang baru saja dicengkeramnya sebagai titik tumpu. Lalu, dengan seluruh berat badannya, ia membengkokkan lengan Hendra ke arah yang berlawanan. Arg! Jeritan meledak dari mulut Hendra. Itu bukan sekadar erangan kesakitan. Itu adalah suara sendi siku yang patah ke arah berlawanan, ligamen yang robek dan tulang yang menjerit. Krek! Lengan Hendra terkunci dalam sudut yang tidak wajar akibat patah tulang. Knuckle! Kuningan jatuh ke lantai basah dengan bunyi denting yang keras. Sita tidak berhenti di situ. Melepaskan lengan yang patah, ia melangkah maju satu langkah lagi. Tubuh Hendra sedikit membungkuk karena rasa sakit. Sisi telapak tangan Sita tanpa ragu menghantam leher Hendra tepat di arteri karotis. Asterisk, bug, asterisk. Hendra bahkan tidak bisa berteriak. Aliran darah ke otaknya terputus seketika, membuat pandangannya memutih. Tak mampu menahan berat tubuhnya yang besar, ia jatuh terjengkang ke belakang. Brak! Lorong itu bergetar. Barulah Sita mundur 2 langkah dan mengatur napasnya. Keheningan sempurna menyelimuti lorong. Tony yang pingsan. Anak buah 3 yang mengerang dengan hidung patah. Anak buah 2 yang terkapar menabrak dinding. Dan kini, bos mereka, Hendra, yang jatuh dengan lengan patah sambil memegangi lehernya. 4 pria tumbang dalam waktu kurang dari 1 menit sejak ia keluar dari balik meja kasir. Pak Budi yang menyaksikan semuanya dari bawah kasir merangkak keluar seolah tak percaya. Matanya mencerminkan campuran antara ketakutan dan kekaguman. Sita. Sudah selesai? Orang-orang itu. Sita tidak menjawab. Pandangannya tetap terkunci pada Hendra yang terkapar. Instingnya memberikan peringatan. Belum selesai. Ia sering mendengar instruksi ini saat di militer. Saat kau menaklukkan musuh, momen paling berbahaya adalah saat kau yakin kau telah menang. Hendra masih mengerang, tapi ia belum kehilangan kesadaran. Tangan kirinya yang tidak patah berusaha keras meraih sesuatu dari balik kemejanya, di dekat dadanya. Jangan, gumam Sita pelan dan bersiap menerjang maju. Namun Hendra sudah berhasil menarik benda itu, bukan pisau. Klek. Suara logam yang bergesekan itu adalah suara yang paling familiar bagi Sita di dunia ini. Sebuah revolver hitam kecil berlaras sangat pendek.
Kemungkinan besar itu adalah senjata rakitan ilegal atau barang selundupan dari pasar gelap. Tubuh Sita membeku di tempat. Tingkat ancaman senjata api maksimal. Seluruh ototnya menegang. Tapi bukan senjata itu sendiri yang membuatnya membeku, melainkan baunya. Bau samar, namun sangat jelas yang menguar dari moncong pistol itu. Bau minyak tua dan bau mesiu yang tipis. Bau itu seketika menarik Sita dari ruang karaoke bawah tanah di Mangga Besar, membawanya melintasi ruang dan waktu. Sebuah ruangan gelap, gedung kosong penuh debu. Operasi penyelamatan Sandra. Meski saat itu ia bertugas sebagai shadow, penembak, runduk. Hari itu ia adalah anggota tim serbu garis depan. Bau mesiu yang menusuk hidung tepat saat mereka mendobrak masuk. Dan Sersan Rian, bawahannya, yang tumbang tepat di hadapannya. Darah yang menembus helm balistiknya. Shadow, ini jebakan. Sadarlah. Suara instruktur terngiang di kepalanya. Musuh memegang pistol. Jarak kurang dari 10 meter. Yang bisa kulakukan hanya satu. Jangan berpikir aku lebih cepat dari peluru. Hindari moncong senjata. Keluar dari jalur tembak. Sita terengah-engah. Mata kosongnya kini bergetar hebat, dipenuhi ketakutan dan trauma masa lalu. Hendra tidak melewatkan momen singkat itu. Menahan rasa sakit di lengannya yang patah dah. Ia mengangkat pistol dengan tangan kirinya dan membidikkannya ke arah Sita. Revolver itu tidak memiliki pengunci keamanan. Tarik pelatuknya dan peluru akan langsung meluncur. Jalang keparat. Hendra meludah bercampur darah sambil tersenyum menyeringai. Lengan kanannya patah, tapi ia tahu jalannya pertarungan telah berbalik. Jangan bergerak. Suaranya parau karena rasa sakit, tapi tersirat kepuasan seorang pemenang. Bergerak sedikit saja, aku bolongi kepalamu. Sita tak bisa bergerak, kakinya seolah berakar ke lantai. Pak Budi, bentak Hendra ke arah kasir. Saya, iya, bukan telepon polisi, goblok. HP-ku pasti ada di sakunya si Tony. Ambil dan kasih ke aku. Sekarang, sambil menangis ketakutan, Pak Budi merogoh saku Tony yang pingsan. Dengan tangan gemetar, ia menemukan ponsel pintar itu dan merangkak memberikannya pada Hendra. Tanpa melepaskan bidikan pistol dari Sita, Hendra dengan susah payah menerima panggilan dengan tangan kirinya. Ini aku, Hendra. Ia menyalakan speakerphone. Ya bos, ada apa? Tutup mulutmu dan dengarkan. Ada sampah yang harus dibersihkan. Bawa semua orang yang ada di sekitar karaoke Melodi Bintang ke ruang bawah tanah ini. Aku kasih waktu 5. Tidak, 3 menit. Siap. Laksanakan bos. Telepon ditutup. Hendra mengatur napasnya yang berat dan menatap Sita. Ia kembali tersenyum kejam. 3 menit. 3 menit lagi anak buahku bakal mendobrak masuk. Mungkin sekitar 20 orang. Ia menggerakkan moncong pistolnya. Sampai saat itu tiba, kita main-main dulu. Ya, ia menunjuk Pak Budi dengan dagunya. Pak Budi, cewek ini ngacauin usahaku dan bikin babak belur anak buahku. Kita apakan enaknya? Itu. Bang Hendra, itu. Ini pelayan di karaoke-mu kan? Iya. Hendra menatap Sita. Pilih satu dari 2 pilihan ini, Mbak. Perlahan, ia menggeser bidikan pistolnya dari Sita ke arah Pak Budi. Pak Budi mengeluarkan bunyi tertahan dan jatuh terduduk, mengompol di celana karena ketakutan. 1. Kau berlutut sekarang juga dan lakukan semua yang kusuruh. Kalau anak buahku datang nanti, ini bakal jadi tontonan yang sangat seru. Matanya berkilat penuh nafsu. 2. Ia menarik pelatuk pistol ke belakang hingga terdengar bunyi klik. Sekarang, tekanan sekecil apapun pada pelatuk akan melepaskan tembakan. Kalau kau tetap keras kepala berdiri seperti itu, mau tak mau aku harus meledakkan kepala kakek tua ini dulu. Hitung-hitung menghilangkan saksi mata. Pilihannya sangat jelas. Seluruh pelatihan dan insting Sita berteriak, hindari moncong pistol, lumpuhkan senjata. Tapi jaraknya dengan Pak Budi terlalu jauh, sementara Hendra terlalu dekat. Jika ia bergerak, Hendra akan menembak Pak Budi dan ia tidak akan bisa mencegahnya. Situasi penyanderaan. Korban sipil tidak diperbolehkan. Ia gagal melindungi Sersan Rian. Trauma itu menahan pergelangan kakinya. Ia tidak sanggup melihat seseorang mati di depan matanya lagi. Gimana Mbak? Desak Hendra. Waktumu 3 menit. Enggak ada waktu.
Sita menatap mata Hendra dan moncong hitam revolver di tangannya. Kemudian, ia menatap Pak Budi yang menangis ketakutan dengan celana basah karena air seni. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kedua tangannya setinggi bahu, tanda menyerah. Bagus, pilihan yang cerdas, ejek Hendra. Sekarang, berlutut, Sita menggigit bibirnya. Udara pengap karaoke bawah tanah menindas paru-parunya. Ia mulai menekuk lututnya perlahan. Sangat perlahan, senyum Hendra semakin lebar. Namun, ada hal yang tidak dilihatnya. Mata Sita, pupil mata yang tadinya bergetar karena trauma, kini saat lututnya tertekuk, kembali menjadi kosong. Bukan sekadar kosong, melainkan tenggelam ke dalam ketenangan yang sangat dalam dan gelap. Ia bukan menyerah. Ia sedang menunggu kesempatan. Semakin tubuhnya merendah sentimeter demi sentimeter, otot-ototnya semakin terkompresi layaknya pegas yang siap meledak. Lebih rendah lagi, tempelkan kepalamu ke lantai. Perintah Hendra. Ia mabuk oleh kemenangan. Rasa sakit dari lengannya yang patah bahkan seolah berubah menjadi kenikmatan. Ia berhasil memaksa monster wanita itu berlutut hanya dengan sepucuk pistol. Tepat saat lutut Sita hampir menyentuh lantai. Dug, dug, brak. Suara langkah kaki yang mengguncang seluruh karaoke terdengar dari arah tangga. Tim pembersih yang dikirim Hendra tiba. Mereka tiba dalam waktu 2 menit, bukan 3 menit. Suara sepatu bot yang berat menuruni tangga bawah tanah yang sempit terdengar jelas. Hahaha, sudah terlambat bangsat. Pandangan Hendra beralih ke arah pintu tangga selama 0,1 detik. Tepat pada momen itu, Sita telah menunggu 0,1 detik itu. Ia tidak menyelesaikan posisi berlututnya. Ia menjadikan posturnya yang merendah sebagai pijakan pegas untuk melesat ke arah Hendra bagaikan ledakan. Hendra panik dan mencoba mengarahkan pistol kembali ke arah Sita, tapi sudah terlambat. Target Sita bukanlah Hendra, hanya satu, revolver di tangan kirinya. Tangan kiri Sita menerkam laras pistol itu, mencegah moncongnya mengarah pada dirinya, atau Pak Budi. Ia menutup moncong pistol dengan telapak tangannya, sambil memelintirnya ke arah langit-langit. Dor. Secara refleks, Hendra menarik pelatuk. Suara tembakan yang memekakkan telinga memenuhi lorong sempit. Bau mesiu mengalahkan bau pemutih dan bau darah. Alih-alih menembus telapak tangan Sita, peluru itu melesat ke arah langit-langit. Karena kekuatan cengkeraman Sita, langit-langit asbes melodi bintang hancur, menjatuhkan debu abu-abu bagai hujan. Pak Budi menjerit sambil menutup telinganya. Sita tidak berhenti. Suara langkah kaki yang menuruni tangga usai tembakan itu makin beringas. Waktu semakin menipis. Sambil tetap menahan pergelangan tangan kiri Hendra yang memegang pistol, ia melayangkan pukulan tangan kanan. Targetnya bukan wajah Hendra, melainkan lengan kanan Hendra yang sudah patah tepat di siku yang tadi ia bengkokkan. Arg. Jeritan yang tak terdengar seperti suara manusia meledak dari mulut Hendra. Rasa sakit akibat hantaman kedua di area lukanya membuat sekujur tubuhnya kejang. Cengkeraman tangan kirinya pada pistol mengendur. Sita tidak menyia-nyiakan celah itu. Ia merebut revolver itu dan segera berguling untuk berlindung di balik meja kasir. Terang, brak, pipa besi dan tongkat bisbol melayang dari arah tangga, mendarat tepat di posisi Sita sebelumnya. Bos Hendra, tidak apa-apa. Belasan pria berjas hitam, pasukan geng naga hitam, membanjiri lorong sempit itu. Meringkuk di bawah kasir, Sita memeriksa revolver yang direbutnya. Kaliber 38, 5 tembakan. Tembak 1, sisa 4 peluru. Otaknya memproses kalkulasi secara instan. Itu dia, cewek sialan itu, ngerebut pistol bos. Tangkap. Hendra terkapar di lantai, memegangi lengannya yang patah sambil mengerang kesakitan. Ia berteriak sekuat tenaga, "Bunuh! Bunuh jalang itu!" Anak buah geng naga hitam merangsek maju ke meja kasir dengan pipa besi dan parang di tangan. Sita tidak beranjak dari persembunyiannya. Ia memegang pistol tapi tidak menembak. Matanya sibuk mencari jalan keluar. Pintu utama dan tangga diblokir lebih dari 10 orang. Mustahil menerobos. Tidak ada pintu darurat. Cari rute bertahan hidup sekunder. Pak Budi, bisik Sita
setengah berteriak pada Pak Budi yang gemetar di sebelahnya. Apa ada pintu belakang, gudang, atau jalan keluar lain? Ada. Di belakang kasir ada pintu kecil ke gudang. Di atasnya ada ventilasi. Pak Budi menunjuk ke arah pintu kecil di belakang kasir. Prang. Salah satu anak buah geng melempar pot tanaman besar dari dekat pintu masuk ke arah kasir. Pecahan kaca beterbangan. Jangan sembunyi kau, bangsat. Keluar. Sita menarik kerah baju Pak Budi hingga berdiri. Lari. Ia mendorong Pak Budi ke pintu gudang dan menyusulnya, lalu mengunci pintu itu dari dalam. Klik. Di sana. Dobrak pintu gudangnya. Brak, brak. Brak. Para preman mulai menendang dan menghantam pintu tripleks gudang dengan pipa besi. Gudang itu dipenuhi tumpukan kardus minuman, bungkusan makanan ringan, dan komponen mesin karaoke usang yang berdebu. Dan di satu sudut, dekat langit-langit, terdapat ventilasi yang dimaksud Pak Budi. Ukurannya sekitar 1 meter persegi, cukup untuk dilewati satu orang. Penutup ventilasi itu sudah tua, dan sebagian besinya terlepas. Krak, pintu gudang mulai retak. Bapak, naik. Sita mendorong Pak Budi ke arah ventilasi. Saya nggak bisa, saya takut. Tembak saja mereka. Sita, tembak saja mereka semua pakai pistol itu. Sita menatap lurus ke mata Pak Budi. Matanya sedingin es. Kalau aku menembak pistol ini, kita berdua bakal jadi pembunuh atau mati di tangan mereka. Ini bukan sekadar bela diri lagi. Ia membuka silinder revolver dan menjatuhkan keempat sisa peluru ke lantai. Klotak, klotak. Peluru-peluru itu menggelinding di atas lantai berdebu. Nah, sekarang Bapak mau melawan mereka dengan tangan kosong atau lari lewat lubang itu. Tentukan pilihanmu. Pak Budi syok melihat tindakan Sita membuang peluru, tapi ia sadar ucapan Sita benar adanya. Brak, engsel pintu mulai patah. Wah, dipenuhi ketakutan, Pak Budi merangkak naik ke arah ventilasi, tapi lubang itu terlalu tinggi. Geng nggak bisa naik. Sita mendesah kasar. Ia berdiri di belakang Pak Budi dan menawarkan bahunya sebagai pijakan. Injak bahuku, cepat. Tapi Sita, aku lebih cepat dari Bapak. Sita mendorong bokong Pak Budi ke atas. Sambil menangis, pria tua itu menginjak bahu Sita dan merangkak masuk ke dalam ventilasi. Lari ke Polsek Taman Sari. Bilang ada penembakan, teriak Sita. Iya. Sosok Pak Budi menghilang ditelan kegelapan ventilasi. Brak, pintu gudang akhirnya hancur dan terlepas. Dari balik kepulan debu, belasan anak buah naga hitam bersenjata pipa besi dan parang menyerbu masuk. Di garis depan, berdiri Hendra yang masih memegangi lengannya yang patah, matanya menyala penuh dendam. Mereka memenuhi gudang sempit itu. Lebih dari 10 pria dewasa mengepung satu orang wanita, Sita. Ia terkepung total, tidak ada jalan untuk lari. Hah. Hendra menatap tajam ke arah Sita dengan napas memburu. Beraninya kau mematahkan tanganku di wilayahku sendiri. Ia menginjak peluru yang berserakan di lantai. Dibuang? Kau ini berani atau memang bodoh? Hendra memberi isyarat dengan dagunya. Malam ini kau bakal mati di sini, Jalang. Kau nggak akan bersisa. Anak buahnya perlahan mempersempit kepungan. Gudang sempit itu dipenuhi suara napas kasar dan gesekan senjata tajam dari puluhan pria. Sita berdiri tepat di tengah mereka. Ia melemparkan revolver kosong di tangannya ke lantai. Kemudian, perlahan-lahan, ia memungut pecahan botol bir dari lantai. Ia menggenggam bagian tajam pecahan kaca itu dengan gaya yang sangat terbiasa. Matanya kembali kosong, seluruh indranya menegang ke tingkat maksimal. Bau keringat para preman, bau darah Hendra, bau bir dari botol pecah, dan udara dingin dari luar yang mengalir samar melalui ventilasi. Peluang selamat, 1 lawan banyak. Ruang tertutup. Prioritas utama bukan melumpuhkan target, melainkan selamat dan kabur. Target serangan, pemimpin, Hendra. Tapi dia terluka dan ada di belakang garis musuh, mustahil ditembus. Alternatif, serang titik paling lemah. Sita mengamati satu persatu mata dari 12 orang yang mengepungnya. Mata yang ketakutan, mata yang penuh gairah, mata yang dikuasai alkohol. Sita membetulkan genggamannya pada pecahan botol dan menatap mata preman yang berada paling dekat dengannya. Ia membuka mulut. Suaranya bergema aneh di dalam gudang berdebu itu sangat jernih. Maju sini,
Bangsat. Suara Sita terdengar seperti dentingan besi tajam di tengah kepulan debu. Itu adalah provokasi, sekaligus sinyal dimulainya pertarungan. Jalang gila, seorang preman berbaju merah yang paling tersulut emosinya di belakang Hendra, melesat maju lebih dulu sambil mengayunkan pipa besi. Saat belasan pria bergerak serentak di dalam gudang sempit, udara terasa berguncang. Sita tak bergeming. Ia hanya mengunci pandangan pada mata pria berbaju merah itu, pecahan botol erat di tangannya. 1. Orang yang paling emosional, menyerang tanpa berpikir soal pertahanan. Trajektori pipa besi, kanan atas ke kiri bawah, serangan amatir yang khas. Otaknya menganalisis semua itu hanya dalam 0,1 detik. Pipa besi itu menderu di udara, mengincar kepala Sita. Sita tidak mundur, ia justru mengambil satu langkah ke depan. Pipa itu menyapu udara kosong di tempat kepalanya, berada sepersekian detik yang lalu. Beberapa helai rambutnya tersapu angin pukulan itu. Ia masuk ke ruang kosong sang penyerang. Blind spot, si baju merah terkejut. Serangan pertamanya meleset dan senjatanya sudah melewati target. Jarak mereka terlalu dekat untuk mengayun kembali. Sita tak membiarkan celah itu berlalu. Tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan pria yang memegang pipa besi. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya yang memegang pecahan botol bergerak. Sasarannya bukan leher atau jantung. Titik itu sering terhalang tulang atau terlalu keras untuk ditembus dengan cepat. Sasaran Sita adalah bagian dalam ketiak lawan yang terbuka lebar saat mengayunkan senjata. Itu adalah titik lemah di mana saraf dan pembuluh darah besar, arteri aksilaris, melintang tepat di bawah kulit tipis. Keras. Pria berbaju merah tidak sempat menjerit. Hanya suara desisan napas yang keluar dari mulutnya layaknya ban bocor. Sita menusukkan pecahan botol itu, lalu memutar pergelangan tangannya dan menariknya dengan paksa. Saraf yang mengontrol seluruh lengan si pria terputus akibat sayatan kaca yang tajam. Arg! Pipa besi jatuh dengan suara nyaring dari tangannya. Ia memegang lengannya sendiri, namun tak merasakan apa-apa. Lengannya terasa seperti seonggok daging mati yang menggelantung dari pundaknya. Darah seketika menodai kemeja merahnya, mengubah warnanya menjadi merah kehitaman. 1. Gumam Sita pelan. Ia menjadikan tubuh pria yang berlumuran darah itu sebagai tameng manusia. Alih-alih mundur, ia terus maju mendesak lawan. Minggir. Preman kedua dan ketiga yang hendak menyerang seketika ragu-ragu melihat rekan mereka menyemburkan darah layaknya air mancur. Mereka datang untuk membunuh, tapi tak membayangkan pembantaian brutal semacam ini. Ngapain pada diam, bego? Maju terus, serang, teriak Hendra dari belakang. Tepat saat itu, itulah momen yang ditunggu Sita. Ia mendorong si baju merah dengan keras ke arah dua preman di depannya. Lalu, ia menjadikan punggung si baju merah yang nyaris tumbang itu sebagai pijakan, melompat ke atas rak besi tua di sampingnya. Brak, kakinya mendarat di puncak rak yang penuh dengan rongsokan komponen mesin karaoke. Gudang ini sempit, tapi langit-langitnya cukup tinggi. Jalang itu di atas. Para preman kebingungan dan mendongak ke atas. Dalam sekejap, fokus pandangan mereka berpindah dan formasi mereka berantakan. Sita mengatur napas di atas rak. Ia menatap musuh-musuhnya ke bawah, layaknya macan tutul yang mengawasi kawanan serigala dari atas pohon. Medan diamankan. Musuh terkumpul di bawah. Jarak pandang terbatas. Seret dia turun. Atas perintah Hendra, dua preman memegang rak dan mulai menggoyangnya. Krit, brak, brak, tumpukan, amplifier, dan mesin, mic, berdebu, berjatuhan ke lantai. Rak itu berderit mengerikan, seolah akan runtuh kapan saja. Sebelum rak itu tumbang, Sita sudah bergerak. Ia melompat ke sisi berlawanan, ke arah tumpukan kardus minuman keras yang menjulang hingga ke langit-langit. Tubuhnya sangat ringan. Ia menendang rak itu dan melesat melintasi gudang, lalu mendarat di atas tumpukan keranjang plastik hijau bertuliskan bir bintang. Beberapa keranjang tak kuat menahan beratnya dan ambruk. Botol-botol kosong jatuh berserakan di lantai, pecah berkeping-keping. Lantai gudang seketika dipenuhi pecahan beling. Kini, para preman harus menginjak lautan pecahan kaca untuk menangkapnya. Jalang brengsek, Hendra menggeretak giginya. Sita kembali memasang kuda-kuda di atas tumpukan keranjang minuman. Pandangannya hanya tertuju pada satu titik.
Lubang ventilasi di langit-langit tempat Pak Budi kabur tadi. Itulah satu-satunya jalan keluar. Namun, posisi ventilasi itu berada persis di tengah gudang, tepat di atas rak besi yang baru saja ia tinggalkan. Jarak ke jalur evakuasi sekitar 5 meter. Rintangan 11 musuh. Tahan dia. Dia mau lari lewat ventilasi. Blokir bawah ventilasi. Hendra membaca niat Sita dengan akurat. Para preman, walau harus menginjak pecahan kaca, segera berkumpul di bawah ventilasi. Mereka mengacungkan pipa besi dan parang ke atas, menunggu Sita melompat turun. Formasi kepungan yang sempurna. Sita terperangkap di atas tumpukan keranjang minuman. Sekarang kau mau apa, Jalang? Ejek Hendra. Kau pikir kau ini tupai terbang? Kalau kau lompat, badanmu bakal jadi sate-sate di ujung pipa kami. Sita mengabaikannya. Ia mengamati sekeliling. Di tangannya masih tergenggam pecahan botol yang berlumuran darah. Ia berdiri di atas tumpukan dus bir dan botol soju. Matanya berkilat. Di sudut paling ujung rak, teronggok sebuah kotak berdebu tebal. Tabung pemadam kebakaran. Itu adalah alat pemadam, powder, usang yang disimpan Pak Budi di sudut hanya untuk mengelabui pemeriksaan izin usaha. Sita perlahan, sangat perlahan, mengambil tabung pemadam itu. Lumayan berat. Para preman bergumam kebingungan, tak mengerti apa maksudnya. Itu, dia mau melempar itu? Sita mengarahkan selang pemadam itu ke arah mereka. Hahaha, mainan begitu mau diapain? Begitu seorang preman tertawa meremehkan, Sita mencabut pin pengaman. Lalu ia menekan tuasnya sekuat tenaga. Asterisk, psh, asterisk. Serbuk putih bertekanan tinggi menyembur keluar, memenuhi ruang gudang sempit itu. Uhuk, uhuk, apa ini? Mataku perih, bangsat. Gudang kecil dan tertutup itu dalam sekejap berubah menjadi neraka putih. Serbuk pemadam memantulkan cahaya lampu yang remang-remang, menyusup masuk ke mata, hidung, dan mulut para preman. Semuanya kehilangan penglihatan dan mulai terbatuk hebat. Jangan bubar, jaga formasi. Uhuk, teriak Hendra, tapi formasinya sudah hancur lebur. Sita terus menyemprotkan pemadam sambil melompat ke dalam tabir asap putih itu. Ia bukan lagi macan tutul. Ia menjadi bayangan yang berenang menembus kabut. Di mana dia? Di mana Jalang itu? Aduh, woi, sakit. Kau pukul aku, bangsat. Bukan, dia di sebelah sana. Para preman mengayunkan pipa besi ke arah kosong secara membabi buta. Terdengar suara mereka saling berbenturan dan memukul satu sama lain. Sita merayap dengan postur sangat rendah. Low crawl melewati pusat kekacauan itu. Pelatihannya mencakup infiltrasi dalam situasi dengan visibilitas 0 seperti ini. Ia tidak menggunakan suara, tapi merasakan getaran udara untuk menentukan posisi musuh. Kiri 2, kanan 1. Dengan pecahan botol bir, ia mengiris tumit pergelangan kaki musuh tendon Achilles mereka. Arg, kakiku, jeritan melengking bergema. Sita tidak memastikan apakah serangannya membunuh atau tidak. Targetnya hanyalah kabur. Hendra. Tiba-tiba, suara Hendra terdengar dari balik asap putih. Kesini kau, Jalang. Meski salah satu lengannya patah, kemampuan Hendra membaca situasi memang luar biasa. Menyadari bahwa Sita pasti menuju ke arah ventilasi, ia tidak bergerak dan hanya menunggu di satu titik. Saat asap sedikit menipis, Sita berhadapan langsung dengan Hendra. Di tangan kiri Hendra tergenggam sebilah pisau yang tadi dijatuhkan anak buahnya. Biar aku sendiri yang menghabisimu. Hendra mengayunkan pisaunya. Sita melompat ke samping untuk menghindar, tapi bilah pisau itu berhasil menggores lengan kirinya. Serat. Luka itu tidak terlalu dalam, tapi seragam pelayan, part-time, yang tipis robek seketika, dan darah segar merembes keluar. Rasa sakit menyengat sarafnya. Ia mengabaikan rasa sakit itu dan menendang kaki Hendra hingga pria itu kehilangan keseimbangan. Hendra terhuyung dan jatuh tersungkur. Sita sebenarnya bisa menghabisinya saat itu juga, tapi ia tak melakukannya. Ia melewati Hendra, menggunakan rak besi di bawah ventilasi sebagai pijakan, dan melompat naik. Tangannya menggapai tepian lubang ventilasi. Ia mendorong tubuhnya masuk. Permukaan logam yang dingin dan gelap menyambutnya. Di sana, Hendra merangkak di lantai dan menjulurkan tangan, mencoba meraih pergelangan kaki Sita.
Tangkap dia! Dia diventilasi! Beberapa preman yang mulai sadar dari kepungan asap memukul-mukulkan pipa besi mereka ke arah kaki Sita. Kerang! Pipa besi menghantam pinggiran ventilasi, memercikkan bunga api. Sita menendang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Sepatu kets, usangnya, bukan sepatu bot militer, menghantam wajah seorang preman dengan telak. Jangan sampai lolos. Kalau lolos kalian semua mati. Jeritan keputusasaan Hendra menggema. Sita mengerahkan tenaga terakhirnya untuk menarik sisa tubuhnya ke atas. Lengan kirinya yang terluka menjerit kesakitan. Akhirnya, ujung kakinya berhasil terlepas dari jangkauan para preman. Ia tertelan masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Di dalam gudang, yang tersisa hanyalah erangan para preman yang terluka, debu pemadam yang bertebaran, dan amarah Hendra yang batuk-batuk dengan histeris. Seklik, breh. Begitu tubuh Sita menghilang ke dalam kegelapan absolut saluran ventilasi, kebisingan dari ruang gudang seketika terdengar menjauh, seolah berasal dari dimensi yang berbeda. Tidak, belum benar-benar menjauh. Tangkap jalang itu. Hancurkan dinding ini kalau perlu. Brak, brak, brak. Dari balik plat seng tipis, teriakan Hendra dan hantaman pipa besi pada dinding bergema bagai gempa bumi. Seluruh struktur ventilasi ikut bergetar. Sita tidak punya waktu untuk bernapas lega. Kah! Ia memegangi lengan kirinya. Darah mengalir dari luka sayatan pisau hingga menetes ke sikunya. Dalam kegelapan, ia tak bisa menakar kedalaman lukanya. Tapi rasa sakit yang berdenyut begitu nyata. Tempat ini bukanlah jalur manusia. Ini adalah jalur tikus. Lebarnya hanya sekitar 1 meter, dengan ketinggian yang bahkan tidak memungkinkan untuk berdiri tegak. Ruang itu dipenuhi debu puluhan tahun, jamur, serta bau anyir bangkai tikus kering. Sita mulai merangkak maju. Telapak tangan dan lututnya sesekali tergores oleh serpihan logam tajam dan paku menonjol. Namun, ia menutup rapat rasa sakit itu. Teknik bernapas, pengendali nyeri tempur ala Kopassus. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6 detik. Aku tidak merasakan sakit. Ini hanya sinyal tubuh. Napasnya, yang semula memburu, berangsur kembali ke ritme yang tenang. Matanya terlatih untuk adaptasi malam. Skotopik dari pasukan khusus mulai membedakan siluet benda-benda meskipun tanpa cahaya sedikit pun. Jauh di depan, ia bisa melihat tikungan yang samar. Ia ingat Pak Budi berhasil lolos melalui jalur ini. Artinya, jalur ini pasti berujung keluar bangunan. Soal apakah Pak Budi sudah memanggil polisi atau belum, itu tidak penting. Saat ini, misi utamanya adalah bertahan hidup. Sita mempercepat ritme merayapnya. Darah yang merembes dari seragamnya meninggalkan jejak merah gelap di lantai ventilasi. Klak, klak. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Ada yang menyusulnya, merayap masuk ke dalam ventilasi sempit ini. Uhuk, uhuk. Di mana kau, jalang? Suara salah satu preman. Ia nekat masuk karena perintah paksa dari Hendra. Satu pengejar, kecepatan gerak lebih lambat dariku, tapi kondisinya tidak terluka. Sita menggertakkan gigi. Bertarung di lorong sempit ini sangat tidak menguntungkan. Jika ia berbalik arah, ia hanya akan menjadi sasaran empuk. Ia harus terus merangkak maju. Itu dia! Suara si preman terdengar. Ia menyalakan senter mungkin senter HP, dan cahaya redupnya menerangi punggung Sita. Sita merayap sekuat tenaga menuju tikungan. Saat berbelok, ia menemukan lorong vertikal yang mengarah ke bawah. Terdapat tangga besi tua menempel di dinding. Tanpa ragu, Sita meraih tangga itu. Tapi tangannya yang licin oleh darah terpeleset. Hah! Ia merosot turun, meluncur sambil memeluk tiang besi penyangga menggunakan lengannya yang terluka. Sensasi kulit yang terkoyak kembali menghantam sekujur tubuhnya. Bruk! Ia mendarat di dasar lorong ventilasi lantai bawah. Sepertinya ini bukan di ruang bawah tanah B1 tempat karaoke berada, melainkan terhubung ke ruang mesin B2 gedung yang terbengkalai. Ketemu, si jalang ada di bawah. Suara pengejar terdengar dari atas. Ia mulai menuruni lorong vertikal. Sita tak punya waktu. Ia kembali merayap. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin dan lembab, dan jauh di ujung sana terlihat cahaya redup. Itu adalah pintu keluar. Sementara itu, di tempat lain pada waktu yang sama,
sekitar 300 meter dari karaoke Melodi Bintang, Polsek Taman Sari. Astaga, gara-gara orang mabuk semalam suntuk, aku nggak bisa tidur, gerutu Bribka Joko sambil menyeduh kopi sachet untuk piket malamnya. Waktu menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Kantor polisi terasa hening, hanya ditemani cahaya lampu neon putih. Tepat saat itu, brak, pintu kantor polisi terbuka dengan kasar. Tolong, seorang pria paruh baya dengan celana basah kuyup oleh air seni tersungkur masuk ke dalam ruang piket. Itu adalah Pak Budi. Ada apa ini? Bapak kenapa? Aibtu Hasan, anggota piket senior, terkejut dan berdiri. Pistol. Ada yang nembak pistol. Di mana? Di tempat saya. Karaoke. Melodi. Bintang. Preman-preman itu. Si Hendra. Pak Budi meratap sambil merangkak di lantai. Udara di kantor polisi mendadak tegang. Wajah Aibtu Hasan langsung kehilangan raut kantuknya. Ia menatap Bribka Joko. Tenang dulu Pak. Pistol? Maksud Bapak pistol mainan? Bukan. Pistol beneran. Ada suara letusannya. Pekerja saya. Sita. Cewek itu sekarang disekap mereka. Bisa mati dia. Teriak Pak Budi menyebut nama Sita. Aibtu Hasan memutar otaknya. Mencoba menggabungkan 3 kata kunci. Hendra, kawasan hiburan Mangga Besar, dan pistol. Ini bukan sekadar kasus keributan orang mabuk. Joko. Aibtu Hasan menyambar Hendy Tolki, lapor ke posko, dugaan penggunaan senjata api di karaoke Melodi Bintang, Mangga Besar. Kode merah, Codred, minta status siaga. Siap, patroli 354 meluncur ke TKP. Bawa taser dan pistol gas, pakai rompi anti peluru. Kantor polisi yang tadinya sepi mendadak hiruk-pikuk bagai persiapan perang. Aibtu Hasan menarik kerah Pak Budi hingga berdiri. Pak, fokus. Ciri-ciri pelakunya, berapa orang yang bawa senjata? Hendra, geng naga hitam. Ada 10 orang lebih bawa pipa besi, pisau. Bangsat. Aibtu Hasan memaki sambil memasang rompi anti peluru. Joko, kontak ambulans juga. Minta bantuan evakuasi medis darurat. Bakal banyak yang luka-luka nanti. Nyung. 2 mobil patroli yang tadinya terparkir di depan kantor polisi langsung melesat, menembus jalanan dini hari Mangga Besar menuju karaoke Melodi Bintang dengan sirine meraung keras. Kembali ke jalur tikus. Sita merayap menuju cahaya redup di ujung sana. Dari belakang, suara napas kasar pengejarnya dan gesekan benda logam semakin mendekat. Hampir sampai. Pintu keluarnya adalah penutup ventilasi bermodel terali besi. Sita mengerahkan sisa tenaganya dan menerjang maju. Ia menendang penutup itu. Brak! Penutup yang sudah berkarat puluhan tahun itu ternyata lebih kuat dari dugaannya. Kesini kau, jalang! Tepat di belakang punggungnya, tangan si pengejar menggapai pergelangan kaki Sita. Sita berteriak, mengerahkan tenaga terakhirnya. Ia memutar separuh tubuhnya, memegang penyangga tangga dengan lengan kanannya yang utuh, menyatukan kedua kakinya, lalu menendang penutup terali itu sekali lagi. Teknik pendaratan taktis, eksfiltrasi Kopassus. Krang! Bruk! Engsel yang berkarat hancur, dan penutup terali besi itu terpental keluar. Udara dingin seketika menerpa wajahnya. Tanpa menunda sedetik pun, Sita menjatuhkan tubuhnya keluar dari lubang sempit itu. Jangan! Pengejarnya mencoba meraih ujung bajunya, tapi Sita sudah berhasil keluar. Sita jatuh ke tanah. Tempat itu adalah gang sempit nan gelap di belakang gedung Melodi Bintang, dipenuhi tumpukan sampah dan tong sisa makanan. Berlumuran debu, darah, dan cairan menjijikkan. Ia menghirup udara dingin dini hari dalam-dalam ke paru-parunya. Selamat, namun tepat saat ia mencoba mengatur napas. Itu dia di gang belakang. Suara teriakan menggema dari arah pintu masuk karaoke. Itu Hendra. Entah dia berkomunikasi lewat Hendy Tolki dengan anak buahnya di dalam ventilasi, atau ia melihat Pak Budi berlari keluar. Intinya Hendra menebak jalur pelarian Sita dengan sangat akurat. Gedebuk, gedebuk. Dipimpin Hendra, para preman naga hitam yang tadi ada di gudang muncul menghalangi mulut gang, bersenjata pipa besi dan pisau. Di saat yang sama, dari lubang ventilasi yang baru saja dilewati Sita, si pengejar mulai merayap keluar sambil menghunus pisau. Sita,
kembali terkepung. 10 musuh di depan, 1 musuh di belakang. Ia perlahan berdiri sambil bersandar pada tumpukan sampah. Tangannya sudah tidak lagi memegang pecahan kaca atau tabung pemadam. Ia tak bersenjata dan terluka, jalang licik. Hendra menatapnya dengan penuh kebencian sambil memegangi lengannya yang patah. Berani-beraninya kau kabur sampai ke sini. Ia memperbaiki genggaman pisau di tangan kirinya. Sudah tamat, tulang belulangmu bakal kukubur di sini. Tak ada satu orang pun yang akan tahu. Para preman perlahan merapatkan barisan. Di mata mereka sudah tak ada lagi ketakutan yang terlihat di gudang tadi. Gang sempit, satu wanita terluka dan tak bersenjata. Kemenangan sudah di depan mata. Sita menunduk, menatap darahnya sendiri yang terus menetes. Situasi sangat buruk. Peluang selamat di bawah 5%. Sita memejamkan mata. Maafkan aku, Sersan Rian. Sepertinya aku cuma sampai di sini. Tepat saat ia hampir menyerah. Ci iite, njungge, njungge. Dari jalan besar Mangga Besar tak jauh dari situ, terdengar suara sirine yang nyaring. Bukan hanya satu mobil, setidaknya ada 2 atau lebih mobil patroli polisi yang melaju kencang ke arah mereka. Wajah Hendra dan anak buahnya seketika menegang. Apa? Polisi? Pasti gara-gara si bangka tua tadi, bos. Anjing, polisi dateng. Pandangan mereka berkelebat bingung antara mulut Gang dan Sita. Tepat saat itu, di ujung tikungan mulut Gang, 2 mobil patroli bertuliskan, polisi berhenti mendadak, sambil menyalakan lampu tembak. Lampu strobo merah dan biru menyala terang benderang, menerangi gang gelap tersebut. Sita berdiri tepat di tengah sorotan cahaya itu. Ia menatap para preman geng naga hitam yang menghalangi jalan dan mobil polisi di seberang mereka. Ia berhasil keluar dari sarang harimau, tapi kini ia berdiri di perbatasan antara cahaya dan kegelapan. Ngiyung, ngiyung. Suara sirine serasa merobek gendang telinga. Cahaya lampu strobo merah biru yang menyilaukan bergantian menyinari tumpukan sampah di gang sempit, wajah pucat para preman, serta sosok Sita yang berlumuran darah dan kotoran. Brak, pintu mobil patroli terbuka, dan 4 anggota kepolisian berompi anti peluru melompat keluar. Aibtu Hasan dan Bribka Joko berada di barisan terdepan. Diam di tempat, angkat tangan kalian semua ke atas kepala, bentak Aibtu Hasan sambil membidikkan pistol gasnya. Seketika, seluruh pergerakan di gang belakang itu membeku. Belasan anggota geng naga hitam mematung, tak tahu harus berbuat apa dengan pipa besi dan pisau di tangan mereka. Tatapan mereka tertuju pada pemimpin mereka, Hendra. Hendra sempat panik, tetapi pengalaman puluhan tahun hidup di jalanan tak bisa diremehkan. Ia menatap bergantian ke arah Sita dan para polisi. Otaknya hanya butuh 1 detik untuk menulis skenario yang bisa membalikkan keadaan. Pistol. Benar, ada pistol tadi. Di tengah kekacauan ini, ia teringat pada revolver yang baru saja direbut Sita. Pak polisi! Hendra tiba-tiba berteriak seolah histeris. Menggunakan tangan kirinya yang sehat, ia menunjuk ke arah Sita. Perempuan itu, perempuan gila itu bikin rusuh di tempat usaha saya dan menghabisi adik-adik saya. Ia mengangkat tangan kanannya yang patah, merintih kesakitan. Itu adalah akting seorang korban yang sempurna. Apa? Aibtu Hasan kebingungan. Pelapor, yaitu Pak Budi, jelas-jelas mengatakan bahwa Hendra adalah pelakunya. Tapi pemandangan di depannya menunjukkan belasan pria bersenjata mengepung satu wanita terluka. Bos, pistol. Seorang preman di sebelah Hendra berseru, peka terhadap situasi. Benar Pak, perempuan itu bawa pistol. Langit-langit tempat kami ada bekas tembakannya. Dia nembakin pistol sembarangan dan bikin tangan bos kami begini. Akting Hendra memuncak. Ia seolah mengeluarkan air mata karena rasa sakit dan amarah. Pistol? Mata Aibtu Hasan menyipit. Ia menatap Sita, wanita yang berlumuran darah dan debu. Pupil matanya kosong tak fokus, lengannya terluka, dan aura intimidasi tak terjelaskan yang menguar dari dirinya. Itu perempuannya, perempuan itu premannya. Pak Budi berlari dari belakang mobil polisi, menunjuk-nunjuk Sita. Bukan, maksud saya orang-orang itu, Hendra dan gerombolannya adalah preman yang asli. Namun Pak Budi yang terlalu histeris dan ketakutan malah berbicara melantur.
Kesaksiannya mulai kehilangan kredibilitas. Brengsek, Aibtu Hasan merasa kepalanya mau pecah. Ia berteriak melalui handy-talkie. Pusat dari Taman Sari. Situasi sangat rumit. Minta backup dari Reskrim Polres Jakbar atau tim Buser Polda Metro sekarang juga. Ia kembali berteriak sambil mengawasi Sita dan Hendra bergantian. Letakkan senjata kalian ke tanah dan tiarap semua. Nggak dengar. Para preman ragu-ragu. Mereka hanya melirik ke arah Hendra. Sita tidak bergerak. Ia sedang menganalisis situasi. Situasi 1. Menyerah. Dibawa bersama Hendra. Tuduhan kepemilikan senjata api dan penyerangan. Kesaksian palsu dan manipulasi bukti oleh Hendra. Mengingat kemungkinan Hendra menyembunyikan senjatanya, probabilitas aku dijadikan tersangka utama adalah 90%. Situasi 2. Kabur. Tambahan tuduhan melawan petugas polisi. Namun, bisa lepas dari ancaman nyata, geng naga hitam. Di sini, buku panduan pelatihannya di Kopassus selalu menekankan, jangan pernah bentrok dengan otoritas sipil, kepolisian, hindari situasi lalu laporkan ke atasan. Namun sekarang, ia tak punya atasan. Ia warga sipil. Sita menatap Hendra. Hendra memanfaatkan momen ketika perhatian polisi terbagi antara Pak Budi dan para preman, menggerakkan bibirnya tanpa suara ke arah Sita. Kau mampus. Ini adalah permainannya. Hendra menguasai wilayah Mangga Besar, sementara Sita hanyalah orang asing. Begitu Sita diseret ke kantor polisi, para pengacara geng naga hitam dan oknum polisi yang punya koneksi dengan mereka akan sangat mudah menjadikannya kambing hitam sebagai wanita gila penembak sembarangan. Ia tak bisa mengharapkan keadilan di sini. Peringatan terakhir, tiarap. Bribka Joko menarik. Tasergun, nya. Titik laser merah membidik dada para preman. Tepat pada saat itu, Ciyit, sebuah motor ojek online, pengantar makanan yang hendak masuk ke gang kecil, menghindari mobil polisi, mengerem mendadak. Aduh, woi, apalagi ini, ada syuting. Teriak pengemudi ojol yang memakai helm. Perhatian semua orang di sana tersita ke arah motor ojol itu selama 0,5 detik. Sita tak menyia-nyiakan 0,5 detik itu. Ia tidak melarikan diri ke belakang. Ia menerobos ke depan. Ia menerjang barisan preman geng naga hitam, tepat di sisi paling kiri, yang formasinya sedikit renggang. Jalang. Preman yang mencoba menghalanginya mengayunkan pisau. Sita tidak menghindari pisau itu, melainkan menahannya dengan lengannya. Lengan kirinya yang sudah terluka, bilah pisau kembali mengoyak daging lengannya, tapi ia memanfaatkan rasa sakit itu untuk mencengkeram pergelangan tangan si preman. Ia menggunakan pria itu sebagai tameng manusia dan mendorongnya ke depan. Jangan tembak. Aibtu Hasan mengurungkan niatnya, menembakkan gas air mata karena Sita berbaur dengan preman yang dijadikan tameng. Sita mendorong preman itu dengan keras ke arah barisan polisi dan berlari menuju motor ojol yang berhenti di mulut gang. Berhenti di situ. Bribka Joko menembakkan taser ke arahnya. Cetas. 2 proyektil kabel beraliran listrik melesat, tetapi Sita sudah lebih dulu merunduk. Proyektil itu mengenai tempat sampah yang baru saja dilewatinya. Wah, pengemudi ojol terkejut setengah mati melihat wanita berlumuran darah berlari ke arahnya. Sita menendang motor itu. Brak, motor ojol ambruk bersama pengemudinya, memblokir akses mulut gang. Bau makanan menyengat menguar di udara. Dasar orang gila. Bribka Joko mencoba mengejarnya dengan melompati motor yang jatuh, tapi Sita sudah berhasil melarikan diri keluar gang. Lepas sial, dan orangnya kabur. Aibtu Hasan menyerah mengejar Sita. Ia harus mengamankan pelaku-pelaku di depan mata. Tiarap kalian semua, brengsek. Hendra, kau duluan. Polisi menyergap anggota geng naga hitam. Sambil meringis kesakitan memegangi lengannya yang patah, Hendra berteriak penuh kebencian ke arah gang gelap tempat Sita menghilang. Cari dia, pastikan kalian temukan dia. Sementara itu, Sita terus berlari. Ia keluar ke jalanan utama Mangga Besar. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Pemandangan di sana kacau. Orang mabuk di depan stasiun, tunawisma yang menunggu kereta pertama, dan cahaya neon dari restoran bubur atau warteg 24 jam. Sita berlumuran darah. Darah tak henti mengalir dari lengan kirinya, menetes ke sepatu ketsnya.
Orang-orang ngeri melihatnya dan menyingkir. Itu perempuan kenapa? Habis berantem. Minggir, minggir. Jung. Jung. Dari kejauhan, suara mobil polisi tambahan yang dikerahkan untuk memburunya terdengar. Sita terengah-engah. Kalau tertangkap di sini, tamat sudah. Ia memotong jalan melintasi stasiun KRL, menyelinap ke bayang-bayang mal besar, lalu masuk kembali ke labirin permukiman padat dan gang tikus di daerah Pinangsia. Ia tak berhenti berlari. Entah seberapa jauh ia berlari. Saat suara sirine dirasanya sudah menjauh, ia akhirnya ambruk bersandar di sebuah tembok ruko tua. Saat adrenalin mulai mereda, rasa sakit di lengannya menyengat bagai api neraka. Ada 2 luka, 1 goresan, 1 lagi robekan, cukup dalam akibat sengaja ia korbankan untuk bertahan. Ia merobek sisa lengan seragam kerjanya dan mengikat lengan kirinya erat-erat, torniket darurat untuk menghentikan darah. Ia bersandar di dinding semen yang dingin. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan paruh waktu bergaji 25.000 per jam yang baru ia dapatkan, serta kamar kos seharga 500.000 yang berhasil ia sewa dari hasil kasbon, kini tak bisa lagi ia datangi. Dan secercah harapan untuk hidup sebagai warga biasa bernama Sita pun lenyap. Kini, ia menjadi tersangka penembakan yang diburu polisi, sekaligus target utama geng paling berkuasa di Mangga Besar. Ia mendongak menatap langit fajar di sela-sela gang gelap. Cahaya mentari pagi mulai menyingsing. Di saat batas antara cahaya dan bayangan itu runtuh, ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca jendela tua. Wajah yang kotor oleh debu dan darah. Mata yang kosong, tapi kini kembali menyala ganas oleh amarah dan insting bertahan hidup. Itu bukan wajah Sita si pelayan karaoke. Itu adalah wajah bayangan penembak, runduk paling mematikan dari SAT 81 Kopassus, yang selalu diberi misi paling berbahaya. Sang bayangan telah kembali. Gung, gung. Suara sirine merobek udara fajar dan perlahan menjauh. Sita menyandarkan tubuhnya ke tumpukan sampah di gang terdalam yang menghubungkan Pinangsia dengan kawasan kota tua. Napasnya terengah-engah. Fajar mulai menyingsing. Cahaya kebiruan menampakkan siluet kota yang keabu-abuan. Dinding semen yang dingin, tanah basah yang ia pijak, dan darah yang mengering perlahan di lengan kirinya. Segalanya terasa sangat nyata hingga menyiksa. Perdarahan belum berhenti. Lengan yang diikat dengan sisa seragamnya mulai membengkak. Sayatan pisau itu merobek hingga lapisan lemak. Darah tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seiring dengan menghilangnya efek adrenalin, rasa sakit dan hawa dingin luar biasa menghantamnya. Shadow, bayangan. Sita menertawakan nama panggilannya di masa lalu itu. Bayangan tidak merasakan sakit. Bayangan tak pernah lelah. Namun Sita yang sekarang berdarah dan kedinginan hingga ke tulang. Ia mengangkat kepalanya. Dari ujung gang, terdengar suara motor pengantar koran. Dunia mulai berputar kembali. Ia pun harus bergerak. Prioritas utama, pertolongan medis. Ia tidak bisa pergi ke rumah sakit. Saat ini, semua UGD di rumah sakit wilayah Jakarta Barat dan Pusat pasti sudah mendapat peringatan dari polisi untuk mencari wanita berusia 20-an yang berlumuran darah. Tersangka penembakan. Kalau ia tertangkap, tamat riwayatnya. Dibunuh anak buah Hendra atau membusuk di penjara. Ia merogoh sakunya. Beberapa lembar uang 50-an ribu dan recehan sisa uang tip karaoke dan kunci loker karaoke yang sudah tak ada gunanya. Ia bangkit berdiri. Kakinya terasa seberat timah, tapi ia kembali menggunakan teknik napas Kopassus. Tarik 4 detik, tahan 4 detik, embuskan 6 detik. Sakit ini hanyalah sinyal, kendalikan. Ia berjalan semakin dalam kegelapan. Hanya satu nama yang tersisa di benaknya, Yanto. Mantan bintara medis TNI AD yang ia temui saat tugas operasi di luar negeri. Ia bukan dokter resmi, tapi di medan tempur, kemampuan jahit lukanya melebihi dokter bedah spesialis manapun. Namun, Yanto diberhentikan tidak hormat dari militer. Kabarnya karena ketahuan menyelundupkan obat-obatan terlarang. Sita yakin Yanto dijebak, tapi pria itu tak mau mengajukan banding. Medan perang bukan di sini, Sita. Binatang buas yang sebenarnya ada di luar sana, ucap Yanto sebelum pergi. Pria itu kini hidup bersembunyi di daerah kampung Bandan Labirin antara gudang tua, bengkel bubut,
dan sisa-sisa pabrik logam. Untuk menyembunyikan bau darahnya, Sita memungut jaket lusuh entah milik siapa dari tumpukan sampah dan memakainya. Baunya apek, tapi jauh lebih baik daripada bau darah segar. Ia berjalan menghindari keramaian kawasan Glodok, menyusuri jalan gelap pinggir kali. Ia memilih lewat bawah jembatan untuk menghindari CCTV. Suara gemuruh KRL pertama yang lewat menyamarkan suara erangannya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, pandangannya mulai kabur. Tanda-tanda syok akibat kehabisan darah. Akhirnya, ia menemukan sebuah pelang usang bertuliskan Klinik Hewan Yanto di ujung kawasan pergudangan tua. Di pagi buta, klinik hewan itu terkunci rapat. Sita menggedor, rolling door, sekuat tenaga. Brak, brak, brak. Siapa sih? Pagi buta gini belum buka. Suara kasar serak terdengar dari dalam. Sersan Yanto. Sita berbisik sambil menyandarkan dahinya di pintu logam itu. Suara di dalam mendadak sunyi. Krek. Rolling door. Berkarat itu ditarik ke atas setengahnya. Dengan suara berisik, bau alkohol, whisky murahan, disinfektan, dan bulu hewan menguar keluar. Di kegelapan pintu, berdiri seorang pria paruh baya, mengenakan kaos oblong putih pudar, menatapnya dengan dahi berkerut. Rambutnya mulai memutih, dan matanya mencerminkan keputusasaan. Yanto. Ia tak mengenali Sita. Siapa kau? Pengemis? Penugasan pasukan perdamaian? Operasi penyelamatan di wilayah konflik? Sita terengah-engah. Waktu itu, Sersan yang mengeluarkan serpihan proyektil dari dada bawahanku, Sersan Rian. Mata Yanto membelalak untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Ia menatap lagi wanita berlumuran darah di depannya. Matanya, mata kosong itu, kau. Alasan Yanto tidak memanggilnya Shadow bukanlah karena pakaian sipilnya, melainkan karena ia sama sekali tak percaya bahwa wanita menyedihkan ini adalah prajurit legendaris yang dulu ia kenal. Astaga Tuhan, kau. Sita tak bisa bertahan lebih lama, tubuhnya limbung ke depan. Secara refleks, Yanto menangkapnya. Darah segar yang kental dan panas mengotori tangannya. Sialan, Yanto memaki, lalu membopong tubuh Sita dan menendang trolling door hingga tertutup kembali. Brak, bagian depan klinik itu memang klinik hewan biasa, namun ruang operasi di bagian belakang sangat berbeda. Tempat itu bukan diperuntukkan bagi hewan. Ia membaringkan Sita di atas meja operasi stainless steel yang dingin. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Preman? Atau polisi? Sita tak punya tenaga untuk menjawab. Yanto memotong jaket lusuh dan seragam Sita yang robek dengan gunting. Luka yang terlihat jauh lebih mengerikan dari dugaan. Sayatan pisau mengoyak otot hingga lapisan lemak putih terlihat jelas. Ini harus ke rumah sakit. Arteri memang tak kena, tapi kalau saraf putus, tamat lenganmu. Tidak bisa, Sita membalas sambil mengertakkan gigi. Polisi dan geng preman sedang mencariku. Wajah Yanto pucat pasi. Kau sebenarnya habis melakukan apa? Ia tak bertanya lebih jauh. Sebagai tenaga medis medan tempur, ia tak menanyai pasien, melainkan menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Tak ada bius. Obat bius lokal ludokain. Untuk manusia cuma sisa sedikit. Aku pakai apa adanya, ujar Yanto. Lakukan saja, jawab Sita. Wanita gila, rutuk Yanto. Ia membuka sebotol minuman keras, whisky, menenggak setengahnya, lalu memaksa meminumkannya pada Sita dan menyiramkan sisanya langsung ke atas luka terbuka. Sita menahan jerit. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Tanpa ragu, Yanto mengeluarkan cairan antiseptik, kain kasa, serta jarum bedah dan benang. Gigit ini. Ia menjejalkan gulungan kain kasa ke mulut Sita. Di bawah lampu bedah usang, di sebuah klinik hewan terbengkalai di pojok Jakarta, operasi amatir untuk menjahit lengan Shadow, sang legenda Kopassus dimulai. Sret. Setiap kali jarum menembus dagingnya, sekujur tubuh Sita menegang hebat. Sambil menggigit kain kasa, ia mengerang layaknya binatang terluka. Matanya terpejam, tapi kelopak matanya bergetar. Hebat. Otaknya memutar memori kacau dari medan konflik. Lorong sempit tempat karaoke, hingga gang gelap di Mangga Besar secara bersamaan. Hampir selesai. Tahan sedikit lagi. Dahi Yanto basah oleh keringat dingin. Baru kali ini,
Ia melihat seorang wanita menahan rasa sakit sedahsyat itu tanpa menjerit sekalipun. Simpul terakhir akhirnya diikat. Jahitannya berantakan, tapi setidaknya pendarahan berhenti. Yanto mengambil antibiotik jelas itu, antibiotik hewan, lalu menyuntikkannya ke bahu Sita. Kita harus turunkan demamnya dulu. Sita meludahkan kain kasa dari mulutnya. Kain itu basah oleh air liur dan darahnya sendiri. Hah, sadarlah Sita. Yanto menepuk pipi Sita pelan. Sekarang ceritakan, kau ini sebenarnya bikin ulah apa sampai jadi begini? Kau mau masuk halaman depan koran kriminal? Yanto menyalakan TV tabung tua di sudut ruang operasi. Acara berita pagi sedang disiarkan. Pemirsa, dini hari tadi terjadi insiden keributan yang melibatkan dugaan penggunaan senjata api di sebuah tempat karaoke di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Polisi yang tiba di lokasi menemukan belasan pria yang diduga anggota sindikat preman lokal tergeletak dengan luka-luka. Di layar, tampak pintu karaoke Melodi Bintang yang hangus dan digaris polisi. Polisi kini memburu seorang wanita berusia akhir 20-an sebagai tersangka utama yang diduga menyerang para korban dan melepaskan tembakan. Berdasarkan rekaman CCTV sekitar lokasi, layar TV memutar rekaman buram hitam putih dari lorong karaoke. Itu adalah detik-detik saat Sita mementalkan Tony si lalat. Mulut Yanto ternganga. Itu, kau? Ia menatap Sita. Wanita kurus yang terbaring mandi keringat dan darah di atas meja bedah inilah yang mengacaukan Mangga Besar dalam semalam dan menjadi buronan penembakan. Kau benar-benar menembak? Bukan, jawab Sita susah payah. Tembakannya meletus saat aku mencoba merebut pistol dari si Hendra. Siapa yang mau percaya alasan itu? Yanto berteriak frustrasi. Lihat CCTV itu. Kau ini monster. Di mata preman-preman itu kau adalah pembantai. Di mata polisi kau ini teroris. Geng naga hitam itu gak bakal melepaskanmu begitu saja. Kau tahu siapa Hendra itu? Aku tahu. Sita memejamkan matanya. Efek antibiotik hewan dan obat penghilang rasa sakit mulai menjalar, membuat kesadarannya perlahan memudar. Kalau sudah tahu, kenapa kau lakuin? Kenapa gak kabur saja? Kau ini, Shadow, kau bisa menghilang tanpa jejak kalau kau mau. Dengan sisa tenaganya sebelum pingsan, Sita berbisik, bayangan. Itu ada untuk melindungi sesuatu, bukan untuk kabur. Ia mengingat wajah pasangan mahasiswa yang ketakutan dan Pak Budi yang gemetar. Makanya, aku tak akan kabur lagi. Suaranya semakin mengecil. Sersan Yanto, aku butuh bantuanmu. Sita bergumam untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan kabur. Aku akan mulai berburu. Mengikuti kata-kata itu, kesadaran Sita tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan pekat. Yanto menatap wajah Sita yang tertidur pucat, lalu melirik kembali ke rekaman CCTV di televisi yang melabelinya sebagai buronan berbahaya. Wanita gila, gumam Yanto. Benar-benar gila. Ia mengunci pintu ruang operasi dan menenggak sisa whisky dari botol. Ia menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, ia kembali melangkah masuk ke tengah medan perang. Sita tertidur sehari penuh. Lebih tepatnya, ia pingsan. Obat penenang dan antibiotik hewan secara paksa menidurkan tubuhnya. Ketika ia kembali membuka mata, suara bising dari mesin bubut bengkel logam di sekitar kampung Bandan menggema tumpul di dinding klinik tua itu. Hari sudah sore. Sudah bangun? Yanto duduk di kursi lipat di sudut ruang operasi, menatapnya. Di kakinya berserakan botol minuman keras kosong. Matanya merah dan sayu layaknya orang yang berjaga semalaman suntuk. Gimana badanmu? Bisa digerakkan? Sita mencoba bangkit. Lengan yang dijahit terasa sangat panas dan berdenyut nyeri, tapi pendarahannya sudah berhenti. Makan ini. Yanto menyodorkan semangkuk bubur ayam dan beberapa butir pil. Masih ada label untuk hewan di botol obat itu. Obat penahan sakit sama antibiotik. Minum setiap 6 jam. Kalau tidak, tanganmu bisa membusuk. Sita memakan bubur itu tanpa banyak bicara. Rasanya hambar dan pahit di mulut, tapi ia harus menelannya demi bertahan hidup. Kemarin kau bilang mau berburu? Yanto menyalakan rokok dan bertanya. Lupakan ide gila itu. Aku bakal bantu beresin jejakmu. Cepat pergi dari Jakarta. Cari kapal kargo ilegal, keluar pulau atau ke Malaysia sekalian. Di mana Hendra sekarang?
Sita memotong perkataan Yanto. Matanya, walau baru tertidur sehari penuh, masih tetap kosong, tapi fokusnya sangat tajam. Hah, Yanto menghembuskan asap rokok panjang. Kau pikir kau bisa menang? Kau mau melawan seluruh aparat kepolisian Jakarta Raya dan sindikat preman terbesar di Mangga Besar sendirian. Apa senjatamu? Tangan cacatmu itu? Aku butuh informasi. Sita meletakkan mangkuk buburnya. Lokasi Hendra, kebiasaannya, titik lemahnya. Dan seberapa jauh polisi mengetahui ini? Yanto menatap mata Sita, lekat-lekat untuk waktu yang lama. Ia kalah. Mata itu adalah mata penembak, runduk yang sama seperti yang ia lihat di wilayah konflik dulu saat sudah menetapkan target. Ada satu tikus di luar sana. Yanto berdiri dari tempatnya. Orang yang utang budi padaku, dia jago, hack, CCTV, dan jaringan komputer di wilayah Pinangsia dan Mangga Besar, kayak masuk ke rumahnya sendiri. Biar ku hubungi dia. Yanto memperingatkan, tapi dia butuh bayaran. Mahal, aku tak punya uang. Pakai namaku sebagai jaminannya. Kalau aku mati di sini, jual saja mayatku buat nutupin biayanya. Yanto keluar lewat pintu belakang untuk menelepon. Sita yang ditinggal sendiri berganti pakaian dengan pakaian montir lusuh yang disiapkan Yanto. Seragam pelayannya yang berlumuran darah kini sudah menjadi abu di tungku pembakaran sampah klinik. Baju montir itu kebesaran, sangat cocok untuk menyembunyikan identitas. Ia mengecek sensorik lengannya yang terluka. Ia mengepalkan tangan, lalu membukanya. Sakit, tapi saraf motoriknya masih merespons. Masih bisa dipakai. Sementara itu, pada waktu yang sama, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Polda Metro Jaya, ruang rapat Jatan Ras Kejahatan dan Kekerasan. Jadi maksud kalian, sudah 2 hari dan bayangan wanita ini pun belum kalian temukan? Inspektur Polisi 1, Ibtu, Ratna menggebrak tumpukan dokumen di atas meja. Ia adalah lulusan elit Akpol yang ambisius. Di divisi yang didominasi pria ini, ia bekerja lebih keras dan galak dari siapapun agar tidak diremehkan. Siap, Komandan. Bribka Joko dari Polsek Taman Sari yang ditugaskan membantu, melaporkan dengan gugup. Pemilik karaoke, Pak Budi, pingsan setelah melihat tempat usahanya diacak-acak. Sekarang masih di rumah sakit. Omongannya melantur terus. Lalu Hendra. Si brengsek itu malah ngotot kalau dia adalah korbannya. Korban? Preman bajingan dengan tangan patah berlagak jadi korban? Mata Ibtu Ratna menyipit tajam. Ini bukti yang diserahkan pengacara geng Naga Hitam. Dan Bribka Joko memutar rekaman CCTV di monitor. Rekaman saat Sita menumbangkan preman-preman itu di lorong karena tak ada suara. Dalam video itu, Sita terlihat seperti wanita yang membantai pria-pria dewasa secara sepihak. Dan ini, Ratna menunjukkan sebuah foto proyektil peluru 38 yang tertanam di asbes langit-langit karaoke. Senjata api. Peluru sungguhan. Hendra menuduh wanita ini bawa pistol dan menembakkannya. Sidik jari diselongsong dan proyektil itu bersih. Terlalu bersih. Hanya ada sidik jari Hendra yang tertinggal di beberapa titik. Mereka beralasan wanita itu sengaja menaruh pistol di tangan Hendra secara paksa dan memicu tembakan. Masuk akal, ucap Ibtu Ratna mengejutkan semua orang. Jadi maksud Komandan, omongan Hendra itu benar? Bukan. Hendra itu bajingan manipulatif. Ratna menekan keyboard dan memperlambat putaran video CCTV. Berhenti tepat di momen Sita memukul dada Tony Silalat hingga terlempar. Kau pikir orang sipil biasa bisa melakukan gerakan seperti ini? Wanita ini profesional, bukan silat biasa atau jiu-jitsu. Ini teknik melumpuhkan yang fatal. Teknik mematikan. Ratna kembali memutar video saat Sita mematahkan lengan Hendra. Sudut itu, dia dengan akurat mengunci sendi dan mematahkannya ke arah berlawanan. Itu bukan gaya bertarung preman jalanan. Itu gaya CQC close quarters, combat militer, atau teknik bela diri taktis tingkat tinggi. Mata Ibtu Ratna berbinar cerdas. Wanita ini bukan orang sembarangan, mantan pasukan khusus, atau setidaknya seseorang yang menerima pelatihan setara itu. Buat apa wanita seperti ini kerja paruh waktu di karaoke kotor di Mangga Besar? Lalu kita harus bagaimana? Dan ini bukan kasus keributan biasa, ini perang. Dan aku nggak berniat cuma jadi penonton
Ratna mengangkat gagang telepon. Sambungkan ke bagian intelijen. Tarik data semua mantan prajurit wanita dari pasukan elit beberapa tahun terakhir Kopassus, Denjaka, Korpaskas. Bawa daftarnya padaku sekarang juga. Kembali ke kampung Bandan. Yanto kembali ke ruang operasi dengan wajah pucat. Tikusnya nyahut. Yanto melemparkan sebuah flash disk kecil ke depan Sita. Apa ini? Hendra. Sita menatap Yanto dengan bingung. Si tikus berhasil menjebol server pribadi Hendra. Karena kau tak punya uang, aku menjadikan pertunjukan kemarin sebagai jaminanmu. Maksudmu? Rekaman CCTV-ku. Tikus sudah meretas dan menyedot video aslinya sebelum polisi atau orang-orang Hendra sadar. Hendra sekarang berani bayar 500 juta ke tikus buat ambil rekaman aslinya. Karena mau dia jadikan bukti kejahatanmu. Tapi si tikus ngasih kau kesempatan pertama. 1 miliar. Yanto menyebutkan angka yang membuat napas sesak. Kalau kau tak bisa bayar 1 miliar, video itu bakal diserahkan ke Hendra. Mata Sita menjadi sangat dingin. Itu pemerasan. Bukan, itu transaksi bisnis, bantah Yanto. Tikus bilang, katanya cewek ini legendaris. Sayang kalau legendanya dijual cuma harga ratusan juta. Yanto menunjuk ke flash disk. Itu, di dalam situ ada semua yang kau mau. Lokasi tempat persembunyian asli Hendra, data perusahaan bodong yang dia pakai buat cuci uang, dan Yanto menatap lurus ke mata Sita. Titik lemah bajingan itu. Satu-satunya hal di dunia ini yang rela dia tukar dengan nyawanya. Apa itu? Adik perempuannya. Dahi. Sita berkerut. Bajingan Hendra itu, anak yatim piatu, tak punya istri. Tapi dia sangat menjaga adik perempuannya yang lumpuh dari pinggang ke bawah. Sekarang, adiknya itu dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Pondok Indah. Setiap jam 10 malam, apapun yang terjadi, Hendra selalu menyempatkan diri mampir ke kamar inap adiknya sendirian. Keheningan melingkupi ruang operasi itu, hanya suara dentang palu mesin bubut dari kejauhan yang terdengar layaknya ketukan metronom. Sita menggenggam flash disk, itu erat-erat, terasa dingin di tangannya. 1 miliar ya, gimana cara kau bayar, Shadow? Sita berdiri, ia memijat lengannya yang dijahit sekali lagi, dan merapatkan resleting baju montir lusuhnya. Memangnya total kekayaan Hendra si brengsek itu ada berapa? Tanya Sita santai. Hah? Yanto terkejut. Entahlah, uang cucian di servernya pasti jauh lebih dari 1 miliar. Sita berjalan menuju pintu ruang bedah. Aku akan bayar lunas, ke tikus dan ke kau juga, Sersan. Woi, kau mau kemana? Gimana caramu cari 1 miliar dengan tubuh kayak gitu? Sita berhenti sejenak dengan tangan menempel di gagang pintu. Ia menoleh sedikit ke arah Yanto dari balik bahunya. Di dalam matanya yang tampak kosong, api biru yang sedingin es mulai berkobar. Kalau aku memburu Hendra, ucapnya dingin, harganya pasti lebih dari 1 miliar kan? Sita melebur ke dalam bayang-bayang kawasan permukiman kumuh Pinangsia. Meninggalkan klinik Yanto, ia hanya membawa sebuah ponsel, burner, sekali pakai, yang diberikan tikus bersamaan dengan flash disk itu. Rencananya sederhana. Hendra punya hal paling berharga adik perempuannya. Waktu di mana ia paling mudah diprediksi, jam 10 malam. Tempat, ruang VIP RS Pondok Indah. Namun, Sita tidak akan pergi ke sana. Menyerang hal paling berharga milik musuh secara langsung adalah langkah amatir. Itu hanya akan membuat musuh murka dan tak terkendali. Langkah yang benar adalah menjadikan hal itu sebagai umpan untuk memancing musuh datang ke medan pertempuran yang kita inginkan. Menggunakan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Yi Ziyi. Ini adalah taktik psikologis dasar di Kopassus. Ia menuju sebuah warung telepon yang entah bagaimana masih beroperasi di sudut gang sempit Glodok. Ia tidak menggunakan ponsel burner-nya karena takut dilacak. Ia mengirim SMS ke tikus. 1 miliar. Tengah malam ini, Hendra yang akan langsung membayarnya padamu. Balasan dari tikus langsung masuk. Kau gila, Hendra bakal ngebunuh aku kalau ketemu. Dia tidak akan bertemu denganmu. Uangnya akan ditaruh di ruang 1 karaoke Melodi Bintang. Begitu uangnya kau konfirmasi, kirim video asliku ke pengacara Hendra, lalu hapus semua dataku dari servermu. Ini kesepakatannya.
DAL, lucu juga. Tapi kenapa dia harus nurutin? Sita tidak membalas pesan itu. Alih-alih, ia menekan deretan angka dari nomor telepon pribadi Hendra yang didapat dari flash disk itu. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum diangkat. Siapa ini? Terdengar suara serak dan kasar dari seberang telepon. Pelayan karaoke. Napas Hendra di ujung telepon tiba-tiba terhenti. Jalang keparat. Hendra, dengarkan baik-baik. Boleh kau rekam percakapan ini? Toh, polisi juga bukan pihakku. Suara Sita dingin sedingin mesin wartel itu. Yura, adikmu. Ruang VIP, 124 RS Pondok Indah. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Suster jaga bernama Suster Rina. Benar kan? Brengsek. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut saja dari adikku, aku tidak menyentuhnya. Tapi kalau kau tak menuruti perkataanku, kamar inap itu bisa berubah jadi lautan api malam ini juga. Kau sudah lihat kan aku menembakkan pistol. Orang yang tak punya apa-apa bisa melakukan apa saja. Terdengar suara gigi Hendra bergemeretak keras. Apa maumu? Uang? Berapa? 1 miliar. 1 miliar? Kau gila. Kau kenal tikus di kawasan Glodok? Orang yang meretas servermu, katanya dia mau jual video CCTV aslinya seharga 1 miliar. Persetan. Aku tak butuh video itu. Aku bayar kau. Hendra tak bisa mencerna situasi ini. Wanita yang hampir membunuhnya kemarin, kini menjadi perantara jual beli informasi untuknya. Tengah malam ini, bawa 1 miliar tunai ke ruang 1 karaoke Melodi Bintang. Kalau tikus mengonfirmasi uang itu ada di sana, dia bakal menyerahkan videonya padamu. Dan aku bakal pura-pura lupa di mana letak rumah sakit adikmu berada. Kau memintaku ke tempat itu. Nada suara Hendra syarat akan niat membunuh. Melodi Bintang adalah lokasi di mana ia menanggung aib seumur hidupnya. Kau pikir aku sudah gila? Itu wilayahku. Aku tak akan datang. Aku taruh saja uangnya di sana. Dan pastikan kau juga. Tikus harus mengecek uangnya. Dan jangan coba-coba memanggil polisi. Bos geng yang membawa uang 1 miliar cash untuk transaksi sama tersangka penembakan buronan. Gambar yang sangat bagus buat masuk berita, kan? Tengah malam ini, 1 miliar. Itu harga nyawa adikmu. Cukup murah kan? Klik. Sita menutup telepon. Ia kemudian mengetik pesan singkat ke tikus. Tengah malam, ruang 1. Ambil saja uangnya dan langsung menghilang. Hendra tidak akan datang. Dia akan menyuruh anak buahnya. Oke, deal. Tapi sumpah, kau benar-benar monster. Sita melangkah keluar dari bilik wartel itu. Ia tahu persis, Hendra tak akan mengutus anak buahnya. Ia akan datang sendiri. Ia tak akan membawa uang 1 miliar, melainkan membawa seluruh pasukannya. Untuk mengakhiri semua ini, dengan tangannya sendiri, di tempat ia dipermalukan. Sita berhasil memancing Hendra ke medan tempur yang ia inginkan. Karaoke Melodi Bintang, jam 11 malam. Markas Jatan Ras Polda Metro Jaya. Ibtu Ratna belum bisa tertidur. Timnya telah menyisir seluruh daftar mantan prajurit wanita dari pasukan elit. Tapi nama Sita tak ada di sana. Tidak ada wajah yang cocok dengan rekaman CCTV. Sial, dia itu hantu. Atau dia sudah operasi plastik. Tepat saat itu, telepon di meja kerjanya berdering. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Jatan Ras Polda Metro dengan Ibtu Ratna. Ibtu Ratna, Anda sedang menyelidiki kasus penembakan di karaoke Melodi Bintang kan? Terdengar suara wanita yang terdistorsi oleh pengubah suara, tapi artikulasinya sangat jelas. Ratna tersentak berdiri. Bribka Joko di sebelahnya ikut terkejut menatapnya. Siapa kau? Saya tidak melepaskan tembakan itu. Penjelasannya akan kuberikan di kantor polisi. Tapi, tengah malam ini, di karaoke Melodi Bintang, kau Sita, Hendra akan membawa seluruh pasukan inti, geng naga hitam, ke sana. Dia mau menghapus semua bukti dan menghabisi saksi mata terakhir, yaitu Pak Budi, sang pemilik karaoke. Apa? Tapi Pak Budi sedang di rumah sakit. Hendra akan mencoba menculiknya. Dan kalau Anda menyergap mereka di sana, Anda akan menemukan senjata api yang Anda cari-cari. Di dalam bagasi mobil Hendra, pistol yang dia pakai untuk menjebak saya. Ratna menahan napasnya. Apakah ini jebakan? Atau informasi berharga yang nyata? Bagaimana aku bisa yakin? Kau bukan komplotan Hendra.
Saya hanya ingin Ibtu Ratna menangkap preman yang sebenarnya. Saya memang sedang lari dari polisi, tapi bukan berarti saya benci institusi ini. Tengah malam ini, kalau terlambat, Pak Budi akan mati. Klik. Telepon ditutup. Ratna terdiam membeku selama 10 detik. Yoko, siap. Dan segera kumpulkan seluruh anggota Jatan Ras. Minta bantuan dari Brimob dan tim taktis, SWAT, Polda. Malam ini, kita akan sapu bersih seluruh preman brengsek di Mangga Besar. Target operasinya apa? Dan penangkapan tertangkap tangan Hendra, tuduhan perencanaan pembunuhan, penghilangan barang bukti, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seret mereka semua ke sini. Ratna mengenakan rompi anti pelurunya sambil terus memikirkan suara sang informan misterius. Sebenarnya siapa dia? Dan kenapa dia membocorkan ini pada kami, bukannya membalas dendam pada Hendra? Jam 11.50 malam. Sekitar karaoke Melodi Bintang, Mangga Besar. Kawasan ruko yang hangus dan dikelilingi garis polisi itu tampak sunyi senyap seperti kuburan. Namun di dalam kegelapan, puluhan personel keamanan telah bersiaga penuh. Penembak jitu, sniper. Brimob mengambil posisi di atap gedung seberang jalan. Ratna dan tim reserse memblokir mulut gang dan pintu ventilasi di belakang. Semuanya menahan napas. Tak ada satupun dari polisi-polisi itu yang menyadari bahwa di atap gedung tempat penembak jitu bersiaga, tepatnya di tempat yang lebih tinggi, di balik tangki air, di dalam bayangan yang paling gelap, seseorang sedang bersembunyi. Sita. Ia memantau medan tempur melalui teropong tua yang ia pinjam dari klinik Yanto. Ia menggunakan tikus untuk memancing Hendra dan menggunakan Hendra untuk memancing polisi. Dengan memberikan informasi palsu bahwa Hendra akan membunuh Pak Budi, ia memberikan dalih hukum bagi polisi untuk bertindak keras. Dan informasi tentang pistol sungguhan membuat polisi mengerahkan kekuatan penuh bersenjata lengkap. Ini adalah seni berburu, mengadu domba dua predator terbesar sindikat kriminal dan aparat negara untuk saling memangsa. Taktik manipulasi musuh paling canggih dari Kopassus. Sita hanya perlu melempar umpan, dan kini menunggu harimau-harimau itu saling menerkam. Srek, dari kegelapan malam, iring-iringan mobil sedan hitam dan minibus meluncur diam-diam ke depan ruko yang terbakar itu tanpa menyalakan lampu depan. Pintu-pintu mobil terbuka. Pria-pria berjas hitam bersenjata pipa besi, tongkat bisbol, dan bahkan parang berhamburan keluar. Jumlahnya setidaknya 30 orang. Mobil terakhir yang berhenti adalah sebuah Alphard hitam mengilap. Hendra turun dari sana, tangan kanannya digips, dan wajahnya berkerut sarat kebencian. Ruang 1. Jalang itu ada di sana, perintah Hendra. Ia menerima senapan laras panjang, shotgun, rakitan dari anak buahnya. Ia tidak datang membawa uang 1 miliar. Ia datang membawa perang. Masuk. Sikat habis semuanya, sampai tikus-tikusnya sekalian. Siap, bos. Tepat saat para preman bersorak dan hendak menerobos masuk ke dalam gedung gelap itu. Sekarang, teriakan Ibtu Ratna memecah kesunyian malam dari Handy Talkie. Klik, klik. Di setiap sudut gang, lampu sorot dari mobil polisi menyala serentak. Malam gelap gulita seketika berubah terang benderang bagai siang. Jangan bergerak, kami dari Polda Metro Jaya. Letakkan apa? Polisi. Jebakan. Bos, ini jebakan. Geng naga hitam terperangkap seperti tikus di dalam tong. Bangsat. Hendra akhirnya sadar bahwa ia telah dipermainkan. Didorong amarah yang membutakan, ia mengarahkan shotgun-nya ke arah barikade polisi. Minggir, minggir kalian semua, anjing. Hendra, jatuhkan senjatamu atau kami tembak di tempat. Titik laser merah dari penembak jitu Brimob menari-nari di dada Hendra. Tepat saat Hendra hendak menarik pelatuk karena dibutakan kemurkaan. Di atas atap, di balik bayangan tangki air, Sita menurunkan teropongnya. Di tangannya tidak ada senjata api. Yang ia bawa hanyalah sumpit tiup pelumpuh hewan yang biasa dipakai untuk menangkap anjing liar yang ia bawa dari klinik Yanto. Jarak jangkauannya tidak jauh, tapi dari posisinya saat ini, itu lebih dari cukup. Sita menarik napas panjang. Tarik 4 detik, tahan 4 detik, embuskan 6 detik. Ia membidik leher Hendra tepat di pembuluh karotis. Ia meniup. Fush.
Sebuah jarum bius hewan bertenaga tinggi melesat menembus udara malam tanpa suara. Geherek. Jarum itu menancap telak di leher Hendra yang sedang berhadapan dengan polisi. Ia bahkan tak sempat berteriak. Matanya mendelik putih ke atas, senapan terlepas dari tangannya dan mulutnya mengeluarkan buih. Ia tumbang seketika. Ibtu Ratna kebingungan melihat pemandangan ganjil itu. Lumpuhkan mereka sekarang. Polisi dan Brimob langsung merangsek maju. Preman-preman yang kehilangan pemimpin mereka itu dengan mudah ditundukkan dan diborgol. Dari atas tangki air, Sita menatap pemandangan itu dengan mata kosongnya. Perangnya sudah selesai. Ia memasukkan alat tiup itu ke dalam tas dan menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan. Tidak ada jejak sedikit pun yang ia tinggalkan di tempat itu. Njung, njung. Suara sirine menenggelamkan sisa-sisa reruntuhan karaoke Melodi Bintang. Ibtu Ratna berdiri di pusat operasi penangkapan terbesar itu. Timnya dan Brimob berhasil meringkus sekitar 30 anggota inti geng naga hitam tanpa melepaskan satu tembakan pun. Jangan bergerak, tundukkan kepala kalian. Teriakan petugas, erangan preman, dan bunyi HT saling bersahutan. Di tengah hiruk pikuk itu, Ratna menunduk menatap Hendra yang tergeletak pingsan dengan mulut berbusa. Ada jarum kecil menancap di lehernya. Ini. Ia berjongkok dan mencabut jarum itu dengan hati-hati menggunakan sarung tangan. Komandan, si bajingan ini terbukti bawa senjata api. Kita temukan shotgun, rakitan dan revolver di bagasinya. Lapor Joko dengan semangat. Sama persis seperti pistol yang ada di laporan CCTV kemarin. Informannya akurat 100% dan Ratna mengangkat jarum bius itu dan mengamatinya di bawah cahaya lampu jalan. Revolver dan jarum bius ini. Ia menatap ke sekeliling TKP, ke arah atap gedung tempat tim penembak jitu Brimob mengambil posisi. Tim sniper, Ratna menekan tombol HT-nya. Siap, Komandan. Apa kalian baru saja melepaskan peluru non-letal atau bius ke arah target? Siap. Tidak, Komandan. Kami hanya membidik. Belum ada perintah tembak. Dan kami tidak memakai peluru bius sebagai perlengkapan standar. Jantung Ratna terasa dingin. Ia kembali menatap atap gedung itu di titik yang sedikit lebih tinggi dan lebih gelap dari posisi sniper, Brimob, bayangan tangki air tua. Orang ketiga, Ratna akhirnya menyadari bahwa wanita misterius itu, Sita, dalang yang merancang seluruh sandiwara ini, baru saja mengawasinya dari atas sana. Ia menjadikan polisi sebagai anjing pemburu untuk menghancurkan musuhnya. Dan di saat-saat kritis, untuk mencegah Hendra menembak polisi, atau sebaliknya, yang mana akan memicu pertumpahan darah tak terkendali wanita itu, melakukan intervensi langsung secara presisi. Tidak ada polisi yang tewas, tidak ada preman yang ditembak mati. Sita telah mengendalikan perang ini dengan sangat sempurna. Komandan, panggil Joko. Joko, amankan TKP, angkut Hendra dan semua cecunguknya. Siapkan materi konferensi pers besok pagi. Polda Metro Jaya berhasil gulung sindikat kriminal terbesar Mangga Besar. Siap. Lalu bagaimana dengan status buronan wanita bernama Sita itu? Ratna menatap kegelapan di atas tangki air itu lama. Tangguhkan status DPO daftar pencarian orang. Nya. Siap. Tapi Komandan, dia bukan lagi tersangka. Dia informan, whistleblower. Lagi pula, dia sudah hilang. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa kita tangkap. Ratna memasukkan jarum bius itu ke dalam plastik barang bukti. Ia merasa dikalahkan. Tapi pada saat bersamaan, rasa hormat yang mendalam muncul di hatinya. Kanker terbesar di Mangga Besar berhasil diangkat malam ini. Dan itu semua adalah hasil karya sang bayangan. Keesokan paginya, berita nasional didominasi oleh penangkapan dramatis geng naga hitam. Aparat kepolisian jadi pahlawan warga, begitu tajuk utamanya. Pada saat yang sama, di ruang VIP RS Pondok Indah, Yura, adik perempuan Hendra yang duduk di kursi roda, menonton berita TV sambil menggigit kuku dengan cemas. Kakaknya ditangkap. Tiba-tiba, seorang suster masuk. Mbak Yura, pagi ini ada deposit masuk sebesar 100 juta rupiah dari pengirim anonim untuk tambahan biaya rumah sakit. Suster itu juga menyerahkan sebuah amplop kecil dan ada titipan surat tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, Yura membuka amplop itu. Di dalamnya
Terdapat tulisan tangan yang terkesan kaku, tapi ditekan kuat. Kakakmu akan membayar harga untuk dosa-dosanya. Tapi kau tak punya dosa. Uang ini berasal dari upah per jam yang dirampas kakakmu dari keringat orang lain. Pakai uang ini untuk berobat, dan mulailah hidup yang baru. Jangan pernah hidup lagi di bawah bayang-bayang binatang buas. Yura meremas surat itu dan menangis terseduh-seduh. Itu bukanlah permintaan maaf ataupun belas kasihan. Itu adalah penyelesaian yang dingin, namun entah mengapa terasa begitu hangat. Di sebuah warnet bobrok di kawasan Glodok, si hacker bermulut besar yang dipanggil tikus mengecek saldo rekening offshore-nya sambil mengucek matanya. Tepat angka 1 miliar rupiah masuk ke rekeningnya. Nama pengirimnya adalah perusahaan fiktif pencucian uang milik Hendra, Sinting. Perempuan itu benar-benar menguras duit si Hendra dan mentransfernya ke aku. Dengan tangan gemetar, tikus mengakses server rahasianya tempat ia menyimpan salinan CCTV karaoke Melodi Bintang, satu-satunya bukti keberadaan Sita. Asterisk, file not found, database has been permanently deleted. Asterisk, server miliknya telah dibersihkan secara total. Seluruh lapisan firewall dan pintu belakang backdoor yang ia rancang diretas dengan sangat mudah. Monster, bukan legenda. Dia beneran legenda, sialan. Tikus buru-buru mematikan komputer dan berlari keluar warnet. Ia sadar, Sita bukan bertransaksi dengannya. Wanita itu sedang memberinya peringatan. Dan ia sangat paham betapa berbahayanya mencoba mengendus jejak legenda ini. Kembali ke ruang bedah klinik Yanto di Kampung Bandan. Sita berdiri di depan cermin tua yang kusam, menatap luka jahit di lengan kirinya. Bekas lukanya pasti akan membekas, tapi fungsinya tak akan terganggu. Kau masuk berita hari ini. Yanto bersandar di kusen pintu ruang bedah. Ia tak tidur semalaman, tapi wajahnya tampak jauh lebih hidup. Taktikmu benar-benar gila, mengadu domba preman dengan polisi. Sita tak menjawab. Ia hanya mengancingkan ke meja bengkel kusam yang diberikan Yanto kepadanya. Uang di rekening offshore, Hendra ada di dalam flash disk. Sita menyerahkan ponsel burner tua kepada Yanto. Di layarnya terpampang bukti transfer, banyak sekali nolnya. Mata Yanto terbelalak. Nominal itu jauh lebih dari cukup untuk melunasi utang hidupnya dan pensiun tenang. Sebagian untuk si tikus, sisanya buatmu, Sersan. Anggap saja bayaran untuk jahitanku, uang tutup mulut, dan utang nyawaku di masa lalu. Jelas Sita sambil menyandang tas ranselnya yang kumal. Ia bersiap untuk pergi. Yanto menatap nominal transfer itu lama, lalu tertawa kecil yang terdengar perih. Habis ini kau mau kemana? Kau bakal jadi hantu seumur hidupmu. Polisi wanita yang keras kepala itu, Ibtu Ratna, suatu hari pasti akan mengendus baumu lagi. Kau harus hidup berpindah-pindah terus. Sita menatap jauh, keluar jendela klinik. Terdengar dentang palu mesin pabrik memecah fajar di Kampung Bandan. Dulu, aku berpikir mau hidup tenang sebagai Sita saja. Suara Sita sangat pelan. Tak ada lagi nada sedingin pemutih ruangan, melainkan nada hangat dari tanah yang baru disiram hujan. Kerja, part-time, digaji 25.000 per jam. Kupikir itu sudah cukup untuk duniaku. Aku berusaha menutup mata dan telinga, tapi aku mencium bau binatang buas lagi. Dan aku sadar, aku tak akan pernah bisa lari darinya. Sita menatap mata Yanto. Sersan Rian mati karena itu. Karena dulu, aku berusaha mengabaikan bau itu dan berpikir bahwa itu bukan urusanku. Keheningan yang menyesakkan memenuhi klinik itu. Yanto terdiam kaku. Bayangan itu baru bisa tercipta kalau ada cahaya, lanjut Sita. Tapi aku dulu terlalu takut pada cahaya. Jadi aku sengaja bersembunyi di dalam kegelapan absolut. Itulah kesalahan terbesarku. Sita berjalan melewati Yanto menuju pintu. Sekarang, aku tidak akan kabur lagi. Tapi aku juga tidak akan kembali menjadi militer. Lalu kau mau jadi apa? Tanya Yanto putus asa. Sita menghentikan langkahnya dengan tangan di gagang pintu. Ia menoleh perlahan ke belakang. Matanya tidak lagi kosong, tapi tidak juga menyala-nyala oleh amarah. Mata itu tenang, dipenuhi kesedihan yang dalam, namun dibalut tekad sekuat baja. Aku hanya akan hidup. Sebagai Sita.
Ia menatap ke arah hiruk-pikuk kota Jakarta yang mulai terbangun. Aku tak akan pura-pura tak mencium bau binatang buas lagi. Di dalam bayang-bayang Jakarta yang luas ini, masih terlalu banyak sampah yang harus kubersihkan. Ia menarik gagang pintu. "Woi, Sersan," panggil Yanto tiba-tiba dengan nada tinggi. "Bukan, maksudku, Sita." Sita menghentikan langkahnya. Pria itu baru saja memanggil nama aslinya dengan tulus. Yanto mengambil sebuah kotak P3K portabel dari rak dan melemparkannya ke arah Sita. Sita menangkapnya dengan sigap. "Bawa itu," ucap Yanto ketus meski suaranya bergetar. "Itu obat dan alat bedah untuk manusia, bukan hewan. Lain kali kalau terluka, jangan jahit asal-asalan seperti ini lagi. Bakal jadi kloid jelek nanti." Sita menunduk menatap kotak P3K yang terasa berat itu. Di wajahnya yang sebeku es itu, untuk pertama kalinya melintas senyuman yang sangat tipis dan lembut bagai embun pagi. "Siap, laksanakan komando. Cepat pergi sana. Gara-gara kau, klinikku bukannya bau obat hewan malah bau mesiu dan bau darah." Yanto mengibaskan tangannya dan berbalik membelakangi Sita. Ia tak sanggup melihat kepergian wanita itu. "Terima kasih atas semuanya, Dokter Yanto," pamit Sita sebelum melangkah keluar menembus udara pagi kampung Bandan yang dingin. Ia berjalan tanpa arah yang pasti. Bunyi palu besi pabrik memecah fajar dan orang-orang mulai bersiap pergi bekerja. Sita menarik tudung jaketnya dalam-dalam, menenggelamkan dirinya ke tengah hiruk-pikuk itu. Ia bukan lagi buronan polisi, bukan pula target pembunuhan kartel preman. Ia hanyalah sosok anonim, salah satu dari sekian juta warga Jakarta. Namun, ketika ia memasuki sebuah gang sempit yang mengarah ke stasiun KRL Jakarta Kota, langkahnya tiba-tiba terhenti. "Woi, mana duit lu? Serahin semua." Di sudut remang-remang, seorang pelajar SMP berseragam putih biru dikepung oleh dua preman dewasa yang berandalan. Sita terdiam sejenak. Ia punya pilihan, melapor polisi atau pura-pura tak melihat dan melanjutkan langkahnya. Hidup normalnya bisa saja dimulai begitu ia berbelok di ujung gang itu. Tetapi hidungnya kembali mencium bau itu. Bau ketakutan dari si lemah dan bau kekerasan busuk dari si penindas. Sita tidak menghela napas. Ia tidak menggelengkan kepala. Sebaliknya, ia mengubah arah langkahnya yang semula menuju stasiun KRL. Dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku jaket. Perlahan dan sangat tenang, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan gang tersebut. "Apa lu lihat-lihat? Pergi sana." Salah satu preman menoleh dan membentaknya. Di luar gang, di bawah sinar matahari pagi Jakarta yang hangat, tidak ada insiden apapun yang terlihat. Orang-orang masih bergegas dengan rutinitas mereka masing-masing. Bu, ar, brak. 3 suara benturan tumpul, sangat cepat dan efisien, menggema samar dari dalam gang. Beberapa saat kemudian, Sita muncul dari sisi seberang gang. Ia berjalan lurus ke depan, bahkan tidak menoleh ke belakang sedetik pun. Tak ada setitik pun debu baru yang menempel di jaketnya. Bahkan sebelum pelajar SMP yang ketakutan itu sadar untuk mengucapkan terima kasih, sosok Sita sudah melebur dan menghilang ke dalam keramaian jalan raya. Perangnya melawan Hendra telah berakhir. Namun, misinya yang sesungguhnya sebagai bayangan dari kota ini baru saja dimulai.